Dan pada saat ini ada topik yang menarik, di mana pembicara kita adalah Mas Hadi Maulin. Beliau sangat experience di bidang ini, dan juga dipandu oleh Mas Anggun. Dan Bapak Ibu perlu ketahui juga, ISPG memiliki sosial media berupa YouTube. Silakan buat Bapak Ibu untuk melihat YouTube link channel yang ada. Silakan berikan like. Demikian juga ada Instagram, ada Facebook. Semua informasi terkait kegiatan-kegiatan ISPG akan dipaparkan dalam sosial media yang kita miliki. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Satu lagi untuk Bapak Ibu, nanti semua kegiatan kita akan kita post di sosial media yang dimiliki ISPG. Dan juga untuk rencananya, untuk ngabuburit berikutnya juga akan kita selenggarakan, kalau tidak ada halangan, hari Minggu besok, terkait geologi di Italia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Sementara kita tunggu Mas Anggun, Halo, nanti Mas. akan kita mulai. Udah hadir, Mas? Oh, sudah ada Mas Anggun ya? Oh, siap. Iya. Thank you, Mas Anggun. Kalau Oke. gitu, sekarang waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Anggun untuk memoderatori, memperkenalkan speaker kita pada sore hari ini. Silakan Mas Anggun. Oke, terima kasih Mas Julianta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga suara saya kedengaran ya. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga rekan-rekan ISPG dimanapun saat ini berada dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan mungkin dalam kondisi yang lagi kurang baik ini, COVID-19, kita harus saling sama-sama menjaga diri ya, supaya tetap sehat selalu. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Anggun Pribadi Armia, jadi bisa dipanggil Anggun atau Agun. Saya akan membantu untuk memoderatori kegiatan ngabuburit Talk ISPG pada hari ini dengan judul The Decent Exploration, When Yet to Find is Close to Find, Reinvent Discovery. Ngabuburit Talk-nya akan dibawakan oleh Kang Hade Maulin yang saat ini bekerja sebagai Senior Exploration Geologist di PHE. Semoga Kang Hade hadir dari sini ya? Sudah pastinya ya. Hadir. Hadir, siap. Nah, sedikit perkenalan tentang Kang Hade, mungkin ini bisa kita play aja kali ya? Atau gimana? Boleh nih, ada CV singkat aja. Oke, ini saya aja yang kenalin ya Kang ya, supaya Kang Hade langsung ke materinya aja nih. Jadi Kang Hade ini mengenyam pendidikan satunya di jurusan Geologi Unpad dan S2-nya di Petroleum Geologi ITB. Nah, selama 15 tahun bekerja di industri migas, Kang Hadi ini bisa dibilang sudah makan asam garam lah, dari mulai di BATM sampai ada juga pengalaman internasionalnya di Sudan, sempat juga di service company sepertinya, dan akhirnya gabung di Pertamina di tahun 2011 hingga saat ini tahun 2020. Jadi kayaknya sudah mencakup semuanya lah untuk industri migas ini. Saat ini Kang Hadi menjabat sebagai Chief GNG di PHE Ogan Komering. Selama berkarir ini juga Kang Hadi sudah berpengalaman hampir di 10 basin ya, dengan berbagai jenis play. Jadi di situ ada North Sumatra, South Sumatra, Central Sumatra, jadi Sumatera udah semuanya kecuali Jambi kali ya. East Java, West Java, Barito, Kutai, Tarakan, dan juga di luar Indonesia ada di Sudan, Libya, dan juga Qatar. Di sini tipikal play yang mungkin Kang Ade sudah cukup familiar adalah seperti tipikal klastik, karbonat, the basement, dan juga deepwater. Jadi seperti ini hampir semuanya sudah pernah dilihat sama Kang Ade. Baik, sebelum kita mulai diskusi ini atau presentasi ini, ada beberapa hal yang ingin saya infokan. Jadi terkait mungkin sedikit rules dari diskusi pada hari ini ya. Pertama adalah kita akan mulai diskusinya sebenarnya jam 4 nanti, hingga maksimal mungkin jam 5 ya.
Karena setelah itu akan ada diskusi dan tanya jawab. Nah, selama presentasi nanti, rekan-rekan semua yang menyaksikan diharapkan untuk mematikan atau memute mic-nya agar tidak ada gangguan suara selama presentasi. Nah, untuk tanya jawab sendiri, mungkin saya akan coba dengan cara seperti ini. Jadi mungkin di chat room-nya, ini ada chat room di sini ya. Teman-teman yang ingin bertanya mungkin tinggal dituliskan saja. Misalkan si A ingin bertanya, tinggal tulis. Misalkan misalkan Adi gitu ya mau bertanya, tulis Adi mau bertanya. Nanti akan saya coba urutkan dan nanti dari situ akan saya di akhir presentasi. Setelah itu akan ketika dibuka forum tanya jawab, saya akan informasikan bahwa yang boleh bertanya pertama adalah si A, si B atau si C. Jadi supaya ada urutannya dan berurutan lah gitu, supaya teratur nantinya. Lalu kegiatan diskusi ini akan kita hentikan pada jam 5:30 karena setelah itu kita akan persiapkan untuk kegiatan buka puasa. Ya, begitu aja dari saya untuk pembukaannya. Silakan Kang Hade kalau mau dimulai. Oke, baik. Mas Anggun, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk SPG juga. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan semua. Sore ini saya mohon izin untuk bawakan presentasi ini dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya judulnya ini ya, The Design Exploration When YTF is Close to Find. So we have to reinvent discovery gitu. Sebenarnya ini sedikit banyak sih akan mengulas tentang play-based exploration method, dan harapannya dengan ini eksplorasionis kita di Indonesia ini balik lagi, nggak langsung jump to prospek fokus, jadi nggak langsung nyari prospek, nggak langsung ke ujung lah, nanti kita akan coba sama-sama lihat ya proses yang benar tuh seperti apa. Sebenarnya itu sih pembuka dulu ya untuk presentasi saya sore ini. Nah, untuk slide pertama saya akan mengawali dengan pertanyaan gitu, what is hydrocarbon exploration? Dari beberapa literatur sih yang paling gampang tulisannya Bob Boyce dan Andy Pulham ini gitu, the process of predicting, acquiring, drilling and discovering hydrocarbon accumulation with sufficient size and deliverability to make money above corporate economic hurdles. Jadi ini tahapannya ya. Jadi apa yang kita bisa lihat di sini sebenarnya ini yang harus kita lakukan. Jadi dari mulai prediksi, mengakuisisi data segala macam hingga akhirnya di drilling. Dan temuan itu juga harusnya itu bisa di atas ekonomi gitu ya. Kemudian proses eksplorasi itu sendiri harusnya kan ada drive-nya ya, apa gitu motivasinya atau ingin apa gitu kan. What drive exploration juga banyak sih sebenarnya, ada yang mau jadi the best di technical-nya. Ini profile company-nya ya. Tiap perusahaan beda-beda gitu. Ada yang be big and be everywhere. Kemudian ada yang ini mungkin big fish lah istilah lainnya ya. Cari yang gede-gede aja gitu ya. Kemudian ada yang large acreage plays dengan harapan masa sih segede itu nggak ada satupun yang bisa dibor gitu ya. Mungkin seperti itu. Atau kebalikannya ada yang niche players atau local expertise. Ini bayangan saya sih langsung ke Petro Vietnam misalnya ya. Itu ketika kita dengar basement fracture itu pasti otak kita akan tertuju ke Petro Vietnam lah sebagai ininya ya, sebagai pemain utamanya gitu ya, setidaknya di Asia. Kemudian ada ini acquisition by the discovering company gitu, ketika ada discovery langsung masuk beli PI-nya atau apapun di situ. Kemudian ada juga don't worry just drill. Nah ini agak nekat juga nih, mungkin perusahaannya punya service company sekaligus gitu, jadi nggak takut lah. Ya, yang penting dibor gitu, mau dapat mau enggak. Masa sih dari 10, satu aja nggak ada, mungkin seperti itu ya. Kemudian, nah ini juga ada lagi nih, only drill, low risk. Ngomongnya udah dari kemarin malam kok. Mohon maaf itu yang lagi. Oke, udah ya kan, silakan kan. Ya, only drill, low risk prospect. Nah nanti di sini ada nih kata kuncinya kan, berarti ada risk.
prospek pun masih punya risk gitu. Nanti kita lihat sama-sama. Kemudian buy in after discovery. Ada juga fire drill. Buy aggressive to get in a new play after big discovery. Nah, ini semua sebenarnya tipikal lah perusahaan kita ini, tempat kita bekerja itu mau seperti apa gitu. Minimal dari kita sendiri juga punya bayangan cita-cita kita untuk membesarkan perusahaan tempat kita bekerja ini bagusnya seperti apa ke depannya gitu. Yang jelas discovery adalah satu tuntutan ya buat kita eksplorasionis. Kemudian bicara discovery juga kita akan lihat dulu nih sejarahnya lah ya. Pertama bisa dilihat di paling kiri ya, si Page Edge. Ini di Inggris itu ada si Sir William Logan di 1842. Ini sebenarnya sih yang paling dikenal pertama kali lah, first known observer untuk si Page. Jadi ceritanya saat itu ya memang belum punya konsep apapun, cuma ngelihat yang ada rembesan-rembesan aja, area rembesan. Ini juga sebenarnya kalau di Indonesia pernah dengar namanya genre ring gitu ya. Itu sebenarnya saudagar atau juragan toko kelontong di Belanda, kemudian ke Hindia Belanda ke Indonesia lewat Batavia, kemudian dia jual asetnya, terus nyari area yang ada si Page-nya. Nah, itulah sejarah penemuan di sumur Maja 1, ceritanya gitu kalau di Indonesia. Tapi jauh-jauh waktu yang ada yang kita bisa kenali mungkin sejak zaman Majapahit atau bahkan di era-era yang lebih jauh lagi gitu, yang lebih dulu lagi, di era mungkin Fir'aun juga mungkin di Mesir kuno gitu. Itu juga sudah digunakan kan yang namanya minyak bumi. Kalau di Jawa kan ada terkenal namanya lantung atau apa gitu ya. Ya itu juga dari si Page sebenarnya. Nah, kemudian beralih ke anticline hunting. Ini kita bisa lihat di sini urutannya ada beberapa tokoh gitu ya. Henry Dodgers 1860 ini first komentator dari Sir William Logan gitu. Dia cuma dari pengamatan itu dia mengomentari. Kemudian yang memproklamirkan The History of Petroleum itu dari Hunt di 1861. Tapi ada satu tokoh yang sebenarnya sih paling penting kalau menurut saya di sini, ada first driller nih, Kolonel William Drake di 1859. Jadi dia benar-benar yang mengebor pertama kali, diniatin gitu. Kemudian gara-gara ini semua ada satu perusahaan yang agak gila namanya Southern Oil Company yang akhirnya mempekerjakan seorang geologis di situ. Nah, mungkin ini cikal bakal kita juga nih, karir kita di sini ya. Kemudian selanjutnya ditemukan beberapa discovery lanjutan, tapi banyak juga dry hole. Nah, ceritanya jadi selain mencari anticline, jadi saat itu yang berkembang adalah konsepnya cari lipatan ya, jadi surface mapping. Syukur-syukur kalau ada si Page-nya di situ. Tapi nggak semuanya berhasil ternyata. Dan dari situ mulai berkembang pemahaman tentang reservoir, bahwa hampir semua discovery itu ditemukan di batuan yang punya porositas baik atau batuan yang berpori. Saat itu berkembang lah pertama kali tentang konsep reservoir. Kemudian petroleum system itu sendiri baru mulai diperkenalkan oleh Dow 1974 ya, Wallace Gilmer Dow. Ini awalnya malah dari Sosrock analysis gitu. Dia menyampaikan bahwa ini ada oil system kayak gini gitu. Kemudian yang lebih terpadunya lagi yaitu diperkenalkan oleh Perodon 1980. Itu petroleum system, sudah dikenal sebagai petroleum system ya. Jadi di sini tapi di 4 tahun kemudian, mungkin orang Jerman nih, Meissner, disebut juga ada namanya hydrocarbon machine gitu. Nah, ini pertama kalinya diperkenalkan ada elemen dan proses di petroleum system. Nah, kemudian yang secara komprehensif kita gunakan dan kita kenal saat ini ya ini petroleum systemnya Magun and Dow, bahwa natural system that encompass pod of active source rock and all related oil and gas, and which includes all the geologic element and processes. Jadi ada elemen dan processes kalau kita mau mendapatkan hidrokarbon di situ. Nah, ini yang paling yang udah biasalah, udah kita familiar gitu ya, udah kenal. Ada pod source rock aktifnya di sini, kemudian ada stratigraphic extent untuk petroleum sistemnya kemana-kemana. Ini ada proses dan elemennya. Nah, kenapa saya harus membahas ini dari awal? Karena sebenarnya konsep play-based exploration itu dari sini juga gitu. Bahwa dari awal kita harus memahami dulu sedimentary basin-nya, karena minyak dipercaya adanya di sedimentary basin, kemudian kita harus menguasai petroleum sistemnya, masuk ke play dan prospek.
Nah, sebenarnya nanti lanjutan dari ini adalah play-based exploration. Oke, ini mungkin teman-teman juga sudah familiar gitu ya, piramida ini, play-based exploration pyramid. Di bawah itu kita punya basin, fokus, kemudian play fokus, dan prospect fokus paling atas. Nah, mohon diingat gitu ya, bahwa secara urut-urutan juga ini sebenarnya bermakna banyak, bahwa kita harus menguasai dulu landasannya secara basin gitu ya, secara regional, kemudian nanti baru masuk ke play dan prospect. Nah, selama ini yang saya amati sepanjang karir saya gitu di industri ini, kebanyakan dari kita itu langsung jam ke sini nih, ke prospek. Kita langsung cari, kita langsung mapping, bahkan kita langsung nyari amplitude yang bright gitu misalnya. Nggak ada salahnya sih, cuma nanti ada satu masa di mana itu semua bisa aja jadi gagal gitu, karena memang setiap aspek di sini kita harus lakukan juga analisa risikonya. Jadi apa sih PBE? PBE itu sebuah metode untuk to build and leverage an understanding of the basin and petroleum system. Ya, jadi balik lagi kan tadi petroleum system, basin. Kalau yang tadi di petroleum systemnya Meguiardo kan basinnya itu disebut sebagai sedimentary ya, sedimentary basin aja gitu. In which we work and geological play they contain. Benefitnya apa? Better early focus to a range of exploration activity, efficiency improvement, dan more confidence decision. Jadi jelas yang paling terakhir ini digunakan oleh manajemen kita gitu untuk menentukan. Lanjut dulu ya. Ini saya ambil dari Stig Arne Christopherson, short about PBE. Tapi yang ya kita tahu lah PBE ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, Exxon, Shell, dan BP sejak mungkin 1990 atau lebih earlier lagi gitu ya. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini adalah selain adanya traffic light maps atau Goldie Fact segala macam itu, sebenarnya play-based exploration itu nanti akan melakukan shifting yang harusnya kita lakukan ya, dari yang prospek kita ke play dulu gitu ya. Jadi ini pentingnya berurutan dari bawah tadi yang digambarkan secara bagus gitu sebagai piramid, yang bawah basin, kemudian prospek, baru play, baru prospek. Sebenarnya ini yang harus kita garis bawahi. Selanjutnya nanti ada beberapa langkah-langkahnya ya, sebenarnya itu bisa kita lakukan dan kita bisa pelajari gitu ya. Ada nanti field size distribution, kita lihat creaming curve-nya, nanti di slide selanjutnya kita sama-sama lihat. Oke, ini juga untuk decision making ya. Jadi PBE itu jelas punya kontribusi juga untuk decision making, terutama untuk suatu perusahaan jika ingin farm in, misalnya ke satu area yang baru gitu ya, atau masih frontier gitu. Jelas nanti pengaruhnya terhadap manpower, strategi, dan ujung-ujungnya sih ke budget ya. Oke, kita masuk ke play-based exploration yang pertama nih, key workflow-nya. Jadi yang paling bawah itu kita bisa lihat di sini basin focus. Ini urut-urutannya sebenarnya sudah tergambarkan dengan jelas. Ini saya ambil dari Shell kalau nggak salah ya, yang sudah dipublish juga. Kita lihat di sini yang pertama adalah basin characterization. Basin characterization ini penting banget ya. Nanti kita harus harus lakukan juga di awal. Harusnya ya, minimal kalau kita tidak bisa lakukan, nih kita bisa mengambil atau pelajari yang sudah ada. Biasanya di area-area di Indonesia itu cenderung sudah punya ya namanya laporan-laporan regional, misalnya dari Robinson Research atau dari kampus atau manapun gitu ya, pihak ketiga. Ini penting kita pelajari dulu dari awal, bahwa basin itu mungkin dari creation-nya, kemudian filling stage bagaimana, dan terakhir mungkin di deformation. Itu 3 tahapan itu minimal kita pelajari atau kuasai lah kalau bisa. Kemudian tektonostratigraphic framework. Nah, ini juga penting, tektonik dan stratigrafiknya di area tempat kita bekerja. Tapi nanti kita jangan terjebak di, misalnya kalau kita lihat di sini gitu ya, ada sistem rifting seperti ini, area kita cuma di sini. Jangan terjebak di area yang sini aja gitu. Kita coba lihat, kita analog ke skala yang lebih luas. Kemudian yang terakhir adalah mungkin penting juga di sini sequence analysis. Selanjutnya mungkin di tahap basin focus ini kita pelajari yang paling utama juga adalah source rock ya, karena dalam sebuah basin itu source rock bisa menjadi kunci basin itu bagus atau enggak untuk kita kerjakan.
Kalau di petroleum system elemen itu selain reservoir dan yang lainnya, menurut saya sosrok itu nomor 1. Kenapa? Karena paling sadis ya, kalau dia sebagai pembunuh itu pembunuh paling sadis. Ketika sosroknya di satu basin, seluas apapun basinnya, sosroknya nggak ada, atau biasanya ada tiga elemen ya, kalau kita ngomongin sosrok. Yang pertama kekayaan, keberadaan, kekayaan, dan kematangan gitu. Salah satunya aja kurang, atau tidak, atau belum gitu ya, belum tercapai, ya sudah, lupakan saja gitu. Nah ini skalanya basin masalahnya. Kalau kita bilang sosroknya ada nih, kaya nggak? Kaya, tapi belum matang. Nah itu dia. Sosoknya ada, tapi sedikit. Ya mungkin areanya kecil gitu hasilnya. Kemudian nanti lanjutnya ke yang berwarna abu-abu, play focus. Kita mulai masuk. Nah di sini nih yang biasanya kita sering lihat. Sebenarnya simple ya kalau kita lihat play definition. Kemudian kita biasanya dituntut untuk membuat CRS gitu, Common Risk Segment Map. Nanti kita coba lihat ada di slide belakang. Kemudian creaming curve juga ini kita bisa lihat dan kita gunakan. Kita lanjut dulu ya. Nah, secara umum sih sebenarnya PBE gini kan, yang tadi sudah saya sampaikan, basin focus itu we have all this, kita udah punya ya dari yang dulu-dulu operator sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat basin-basin di Indonesia, di Sumatera atau di Jawa gitu ya, itu sudah dikerjakan puluhan tahun gitu. Biasanya kita udah punya ini. Nah, kita biasanya jam juga nih langsung ke prospect focus. We love to do this. Jelas lah. Kita langsung biasanya begitu ada seismik, bahkan belum disuruh juga kita udah langsung nyari itu apa namanya gundukan, atau misalnya ada decline atau apapun gitu. Langsung nyarinya trap. Nah, seharusnya kita balik lagi ke sini ya. Play focus. Nah, ini ada satu juga dari penjelasannya, ini bagaimana kita menjelaskan PBE itu apa sih, PBE itu gimana sih gitu ya. Ini saya ambil dari Ian Longley di 2016. Misalnya gini, kursor saya bisa dilihat ya. Kita bisa identifikasi nih pod atau proven source kitchen area-nya di sebelah sini. Kemudian kita punya beberapa sumur atau beberapa prospek lah. Ada sumur juga di situ. Kita di sini ada A 50% subg-nya ya, COS-nya 14 MMBOE. Kemudian kita punya B COS-nya chance of success ya, 10% dari 50 MMBOE. Kemudian C yang paling jauh ke arah timur itu 20%, tapi 30 MMBOE. Nah, pertanyaan yang bagus nih, dari 3 prospek ini A, B, dan C itu mana duluan sih yang sebaiknya kita bor gitu ya. Nah, kalau secara apa namanya, secara logika simpel gitu ya, kita bisa lihat ya A aja dulu nih yang paling dekat, bahwa di sini juga udah ada kok dikelilingi dengan discovery yang lain gitu ya. Nah, itu yang paling simpel. Salah? Enggak salah sama sekali kalau kita langsung tentukan A gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita coba lihat lagi B dan C. Nah, ini nanti yang kita mainkan ini adalah sebenarnya filosofi dari PBE. Jadi kalau semua prospek dan discovery itu berada pada SEM yang sama, ini penjelasan untuk slide ini ya, atau reservoir interval yang sama. Kemudian risk dan volume all peer reviewed by same team and process. Jadi ini sebenarnya misalnya ya digambarkan di satu perusahaan yang sama. Ini misalnya di holdingnya gitu atau di headquarter-nya yang melihat. Kita lihat nih di sini ada prospek A, B, C, ABC, kemudian COS-nya 50, 10, 20, volume-nya 14, 50, 30. Nah, produknya ini yang paling besar memang A ya kalau dari sini. Makanya nggak disalahkan juga ketika prospektor atau prospek generator itu langsung propose A sebagai drillable prospek. Tapi kita lihat nanti ya. Kemudian ini ya tadi ya, karena memang paling besar gitu. Kemudian kita lihat lagi nih, kalau kita punya migration evaluation kita tambahkan di sini gitu ya, di bagian yang A ini memang udah 100% nih chance-nya bahwa di sebelah utaranya ada 10 proven. Sini dikelilingi 25, 10. Ini udah proven area, berarti kan sudah 100% ya, kita bisa katakan A itu punya migration chance. Sama dengan yang dimiliki dengan yang di lokal kita bikin outline di sini ya, ini sekitar 100% nih semuanya. Tapi makin menjauh dari kitchen, makin menjauh misalnya ke arah timur, dalam hal ini ke arah B dan C, itu akan berkurang. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada 3 sumur, ya 1, 2, 3 gitu ya, kemudian ada B dan C gitu ya.
Jadi 25% nih, kalau kita lihat di 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti kan ini chance-nya 25% ya. Kemudian, nah dari sini kita bisa lihat nih, yang benar yang mana nanti ya. We have 3 dry well between the kitchen and prospect B and C. Yang ini itu dry. Tapi kita mau coba lihat yang di sini ya, yang B dan yang C. Oke. Nah, kemudian kalau kita ngebor yang C duluan ketimbang yang B, jadi seperti apa? Nah, oke, coba kita bor dulu yang C ya, dan itu dapat. Berarti otomatis jalurnya akan kita bikin seperti ini nih, outline-nya, bukan jalur ya. Atau jalur migrasi lah ya. Yang ini adalah 100% migration chance, yang berwarna hijau nih. Ya, jadi kalau kita mendahulukan yang C daripada B, kita akan punya chance yang sama di tempat yang B. Di tempat B ini punya migration chance yang sama dengan yang di tempat C. Asal C-nya discovery gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi dapatnya seperti ini ya. In this case, we have set the new migration risk-nya berarti 100% kan? Oke. Nah, kemudian kalau A-nya sukses, B dan C itu nggak berpengaruh kan, jelas. Jadi kalau ini ada perbedaan yang mendasar mana duluan yang dibor gitu dari 3 pilihan ini A, B dan C ini ya. Kalau A yang dibor duluan sukses dapatnya 14. Tapi B dan C itu tetap dia akan punya chance yang migration chance yang lebih kecil gitu ya. Tapi jika kita ngebor yang C duluan, maka yang B itu akan mendapatkan chance yang sama dengan yang C, karena di antara itu. Dan kemudian kita tambahkan juga tadi migration evaluation edit gitu ya. Kalau A dan B sukses, will impact given that our interpretation is that B and C are in a polygon of equal migration chance. Ya, ini clear. Nah, kemudian kita coba nih hitung-hitungannya. Tadi prospek B, COS-nya 10%, volumenya 50, risk volumenya berarti 5 kan? 10% dari 50. 5 MMBOI. Ini untuk prospek B. If C works, then the migration to B chance from 25% to 100%. Jadi dikali 4 nih. Dari 25 jadi 100% kan, berarti ada kenaikan 4. Jadi yang tadinya 10, berarti COS-nya sekarang, kalau C-nya berhasil, jadinya 10 kali 4. Jadi 40%. 40% dari 50 jadi 20 MMBOI. Ada delta dari sini itu sekitar 15 ya, jadinya 15 MMBOI. Kemudian dikalikan lagi dengan 20% yang dari awal ya. Jadi 15 kali 20%. Jadi ada penambahan 3. Coba dilihat nanti. Nah, jadi yang 3 ini bisa kita tambahkan ke yang tadi ya, bahkan dengan 6. Jadinya totalnya untuk yang C itu adalah 9 MMBOI. Tapi ini bisa terjadi 20% dari kemungkinan kalau C-nya berhasil, gitu ya. Ada penambahan 4 kali dari chance migration tadi. Dari yang cuma berapa? 10% jadi 40%. Ini jika C-nya sukses. Ya, nah prospeksi kita hitung lagi nih. Kalau suksesnya tadi kan 20%, 30 jadinya 6. Kalau B-nya berhasil, seharusnya jadi 4 kali lagi, jadi 80. Jadi 80 dikali 30 jadi 24. Ada delta 24 dikurangi 6 jadi 18 MMBOI. 10 dari 18 itu adalah 1,8 ditambahkan ke yang awal 5. Jadi sekitar 6,8 ya. Nah, jadi kalau dari sini akan berubah jadinya kan total risk volume-nya, bahwa ternyata prospeksi itu jika berhasil itu paling besar malah jadinya 9 MMBOI. Nah, ini sebenarnya PBI itu seperti ini. Kalau kita lakukan secara benar, kita bisa tahu dan bisa membuat keputusan dengan lebih tepat. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan PBI, mungkin semua orang setuju dan sepakat, manajemen juga ngeliat, ini paling kecil nih risknya nih, di prospek A. Ya dapat, cuma dapatnya 7 gitu ya. Tapi jika kita kita gunakan PBI, kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Bahwa C jika berhasil, dia akan lebih besar, dan B akan naik juga gitu ya, chance-nya. Jadi ini karena dia jualan tools-nya, jadi dia juga bikin iklan di situ ya.
Nah, ini juga bagus banget dari Longley juga. Analoginya terhadap PB itu adalah pohon yang kalau tadi dilihat piramid, kita lihat pohon gitu, bahwa pohon punya batang, dahan, dan ranting gitu. Batangnya itu adalah basin atau petroleum systemnya, kemudian play-nya itu adalah dahan ya, kemudian ranting-ranting itu adalah prospek. Nah, ini urut-urutannya seperti ini. Jadi kalau misalnya satu pohon ini punya, kita lihat nih, kita bisa pecah lagi nih berapa play sih gitu kan. Ini analogi yang sudah cukup bagus buat saya juga. Nah, kemudian kita mulai masuk ke play fokusnya. Dari slide ini sih sebenarnya iterasi ya, bahwa bertambahnya pengeboran juga bertambahnya data, nanti kita bisa meminimalisir risiko atau mitigasi risiko yang ada gitu, terutama di subsurface. Tapi ada satu hal yang nggak bisa sebenarnya. Tadi kalau misalnya kita bicarakan source rock, bahwa dalam satu basin ada 100 sumur di bor, terus kita ambil sampel, analisa source rock-nya, tapi TOC-nya masih kecil-kecil aja ya, tetap aja itu basin nggak bagus gitu. Ya, jadi walaupun banyak data, kalau kita ngomongin source rock itu cuma 3 tadi ya, keberadaan, kekayaan, dan kematangan. Dan kemudian dari Bob Buys dan Andy Pulham juga, ini definisi ini juga penting nih sebenarnya. Play itu adalah an exploration concept that includes a specific source, reservoir, and trap. Jadi 3 ini aja dulu kalau ngomongin play ya. Paling gampang lah. Ada source rock-nya, reservoir, dan trap. Tapi yang spesifik gitu, yang bisa dibedakan. Kalau lead itu possible trap. Nah, di sini masih ada data nih. Ada limitasi di data di situ. Tapi kalau prospek, ini ada satu hal yang harus kita garis bawahi juga, bahwa prospek itu specific trap that has been identified and mapped but has not been drilled yet. Jadi kebanyakan yang saya temuin itu di beberapa area gitu ya, dibilang prospek A gitu, misalnya prospek kacang gitu ya. Sebenarnya udah ada well-nya di situ. Nanti pas ditanya itu bukan kita yang ngebor gitu. Ya tetap aja itu bukan prospek kalau menurut saya, itu berarti udah undeveloped. Kalau misalnya dia ada tes, ya berarti undeveloped structures gitu ya. Kalau belum ada tes ya mungkin ya itu ya tetap aja nggak bisa dibilang prospek gitu. Berarti drilled structure. Nah kemudian ini yang harus disadarkan untuk kita semua gitu ya, bahwa prospek itu benar-benar masih perawan lah, belum ada sumur satupun di situ ya. Jadi benar-benar prospek itu yang harus kita bor. Namanya prospek yang harus kita bor sebagai pembuktian ada atau enggaknya gitu ya. Kemudian wildcat well, ini well far from previous drilling, jadi jauh dari mana-mana gitu. Jadi kalau exploration well ya beda gitu dengan wildcat. Kalau wildcat itu ya benar-benar mungkin masih di area frontier gitu ya. Ya itu research bisa dibaca sendiri. Ini kemudian ini step by stepnya untuk play focus, play definition, kemudian understanding what we know and where we know it. Kemudian biasanya yang paling umum ini CRS ya, common risk segment atau peta lampu merah gitu. Ada hijau, ada merah, ada orange atau kuning gitu. Ini yang paling penting di sini sebenarnya risk untuk di play focus. Kemudian juga ini juga ada tambahan lagi gitu ya, pengertian atau definisi dari play. Kita harus pahami misalnya dengan pendekatan sequence stratigraphy gitu ya, bahwa mungkin satu play itu kita bisa bermain di batasan satu sequence gitu, dibatasi oleh MFS. Nah kemudian ini juga play sweet spot gitu ya. Ini sebenarnya konsep dasarnya dari pembentuk jika kita ingin membuat tadi CRS map gitu ya, bahwa kita punya outline, kita bikin outline dari misalnya trapnya seperti apa, reservoir extendnya sejauh mana, seluas mana, kemudian seal-nya gitu ya. Nah, kemudian kita overlay satu sama lainnya. Lebih seperti ini kalau kita punya reservoir extend gitu ya, kita bikin outline-nya, trapnya di mana, seal-nya di mana, dan irisan itu adalah sweet spot untuk play itu sendiri. Nah, CRC itu kebalikannya. Jadi kita berpikir adalah risk-nya yang kita keluarkan itu risk-nya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kode warna. Biasanya cuma 3, merah itu biasanya high risk gitu ya, medium risk itu biasanya kuning atau orange, kemudian yang low risk itu biasanya yang hijau. Nah, jadi kalau kita ngomongin CRS itu beda nantinya dengan
Nah, ini juga dari Mas Herman Darman nih waktu kemarin, saya colong nih Mas. Sebenarnya ini konsepnya sama seperti tadi gitu ya, dari membentuk CRS itu bisa dari GDE gitu ya, Gross Deposition Environment gitu. Tapi secara umum saya jabarkan di sini tahapannya. The first step is to make 6 individual risk element maps. Itu 3 biasanya yang secara umum kita gunakan, reservoir, charge, sama seal gitu ya. Nah, nanti dari tiap elemen ini, reservoir itu kita bikin 2 lagi, present dan effectiveness. Terserah, tergantung datanya untuk effectiveness ini ya. Kemudian second two-nya, make individual composite, dibikin composite-nya. Misalnya reservoir, charge, seal itu 2, masing-masing 2 gitu ya. Kemudian reservoir present ditambah reservoir effectiveness, jadinya reservoir CRS map. Ini baru satu nih. Nanti tiap-tiap itu misalnya charge punya juga charge presence, charge effectiveness, dibikin charge CRS map. Kemudian baru di overlay, ditumpuk satu sama lainnya. Seperti ini kurang lebih ya. Kemudian ini juga ada, kita bicarakan risk. Kemarin juga saya sempat nulis juga di mana ya, lupa. Oh, di Facebook malah. Saya nonton nih, saya hobinya nonton dan mancing di laut gitu. Jadi tontonan saya kalau nggak Robson Green ya ini Wicked Tuna nih di National Geographic gitu. Nah, waktu itu saya lihat tiba-tiba kok mirip gitu ya, mirip kayak kita eksplorasionis gitu. Ceritanya ada satu area memancing yang favorit gitu. Kalau kita mau dapetin bluefin tuna gitu ya. Tuna sirip biru. Nah, jadi ceritanya tuh para pemancing atau nelayan-nelayan ini tuh harus melewati beberapa tahapan gitu untuk bisa mancing di sini. Untuk bisa mancing aja dulu ada beberapa tahapan. Jadi ceritanya di dermaga tuh parkir sangat padat, sampai banyak juga kasus ketabrak atau tabrakan atau nyenggol atau lupa ngegulung jangkar yang akibatnya membuat kerugian lah, minimal waktu ya yang berkurang. Di samping biaya untuk renovasi atau memperbaiki kapalnya jika ada kerusakan. Kemudian ini kapal-kapal ini akan melalui sebuah area lagi nih di sini nih, jembatan. Itu jadi kaki-kakinya tuh sangat besar gitu ya jembatannya, dan ada celah sempit. Biasanya kapal-kapal yang mau ke area sana itu harus melalui celah ini gitu. Nah, tantangannya adalah swingnya. Arusnya itu bukan cuma dari sini ya, bukan searah gitu, ada arus yang dari sampingnya itu. Nah, itu biasanya membuat kapal itu ketika melalui celah sempit tadi biasanya bentrok dengan atau menabrak kaki-kaki jembatan tadi. Ini risk yang kedua kalau menurut saya ya. Kemudian yang ketiga itu di sandbars. Nah, ini karena mungkin arusnya kepecah ya, jadi ini gelombangnya juga tinggi. Banyak banget nih yang karam di sini. Banyak banget kalau diceritain di situ ya. Puluhan mungkin. Tapi begitu dia lolos ke sini, nah ini di sini nih, surganya memancing bluefin tuna. Tapi belum selesai juga ternyata. Begitu nyampe di tempat pemancingan ini, di area, saya bilangnya area albatros lah ya. Karena memang begitu dilempar, itu burung-burung albatros itu pada berani ngambil ikan-ikan umpannya gitu. Jadi menjengkelkan banget. Nah, itu juga salah satu risk atau risiko. Jadi saya bikin ini, kartun ini ya terinspirasi dari tontonan Wicked Tuna ini, bahwa sebenarnya eksplorasionis juga harus tahu gitu ya risiko-risikonya kalau mau bermain di satu tempat. Itu yang pertama. Terus yang kedua harus pahami dan kuasai juga tools-nya. Ya. Jadi kalau misalnya udah tahu jembatannya sempit, kita pakai kapal besar gitu. Ya mungkin kita cuma bisa bermain di sini gitu. Atau misalnya kita coba pakai kapal kecil, lolos dari sini, mungkin kita nggak akan selamat dari sini di area yang sandbar sini karena gelombangnya terlalu tinggi gitu. Nah, begitu di sini ya ini begitu kita sudah sampai di sini lolos di area albatros ini ya kita punya strategi yang lebih tepat lagi untuk dapetin, karena memang jumlah bluefin tunanya juga semakin berkurang atau sedikit. Nah, untuk itu makanya memang diperlukan juga yang namanya risk assessment. Jadi kalau di sini saya coba gambarin gitu ya, bikin simpel aja. Kita punya data, kita lakukan analisa data ini, kemudian keluarlah sintesis atau konseptual model gitu ya. Kemudian kita identifikasi nih risiko-risiko dari yang ada gitu ya. Nah, kemudian kita juga bikin juga di sini threshold-nya, critical threshold-nya mau seperti apa sih gitu. Saya yakin apa kita nanti ya. Nah, kemudian masuk ke sini nih, disruption. Nah, ini paling
lagi musim lah ya, lagi ngetren nih. Sebenarnya udah sejak 90-an juga ini Clayton Christensen bilang ada disruption gitu ya. Nah, kalau kita lihat ada yang terdisrupt, ada disruptor dan disrupti gitu. Yang paling saya ingat sih sebenarnya kayak inilah tukang jualan es kalau dulu banyak gitu ya. Itu pabrik es balok dulu waktu saya zaman kecil gitu. Sekarang hampir udah nggak ada saya temukan itu karena memang sudah ada lemari es, kulkas, bikin aja sendiri di rumah kan. Nah itu sebenarnya berarti terdisrupt dengan adanya teknologi gitu. Jadi incumbent yang bermain dengan cara-cara lama gitu ya, itu akan kalah dengan millennials lah kalau sekarang maunya cepat, maunya ini gede gitu dapatnya. Kalau dulu kita punya film gitu ya atau Ford lah, hari ini Honda gitu. Mungkin besoknya kita kalah. Kita yang kita tahu yang kita lihat di jalanan itu yang mungkin mobil-mobil produk Cina yang lebih murah, kualitas sama, ya kurang lebih sama lah. Kemudian saya berpikir juga nih kalau di eksplorasi dengan adanya banyak sekali lah hambatan gitu ya, banyak sekali kendala seperti misalnya sekarang itu oil price drop gitu ya, nggak ada nggak ada kepastian di industri ini kalau saya lihat ya. Jadi apapun yang kita lakukan juga harusnya kita berpikir seperti ini nih, seperti Clayton Christensen ajarkan ini, kita harus mendisrupt diri kita sendiri gitu. Yang kemarin-kemarin kita prospecting dengan cara biasa gitu ya. Bahkan dulu saya belajar pertama kali itu bikin peta dari kalkir segala macam. Hari ini kita lakukan dengan PBE gitu ya, kita cari YTF-nya, yet to find-nya gitu ya. Nanti next-nya, nah ini yang coba saya mau introduce di sini adalah konsep close to find. Sebenarnya sama aja dari YTF, tapi dengan sedikit percepatan lah cara berpikirnya. Nah, YTF itu apa sih? YTF itu sebenarnya kalau dari banyak tulisan ya agak panjang lah biar keren gitu ya. An estimate of the remaining hydrocarbon potential of a petroleum basin, territory or country, risk estimate, bla 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 bla, ini dari Alan Fohm. Kemudian dari segala macam nanti ada juga itu rumusnya ya yang dijelaskan juga bahwa YTF itu sama dengan total hydrocarbon generated and expelled dikali 1 minus migration losses ratio dikali recovery factor dikurangi lagi dengan yang udah discover gitu. Tapi sebenarnya sih yang secara umum saya bisa pahami gitu ya, dibikin simple aja, bukan TIF ini ya, kebalik, sorry ini typo, YTF lah, is future discovery. Jadi sebenarnya discovery yang akan datang itu yang kita harusnya pahami sebagai YTF gitu. Jadi punya harapan kita untuk menemukan discovery lanjutannya. Nah ini juga terinspirasi dengan Longley tadi gitu ya. Saya analogikan pohon gitu ya, pohon dengan dahan, batang, dahan, dan ranting gitu. Ini juga sama kalau saya terapkan dengan tadi konsep piramidanya, dahannya di sini, kemudian ada ranting-ranting ini sebagai prospek gitu ya, seperti ini. Nah harapannya sih saya tadi bahwa misalnya satu jalur ke sini itu ada satu play gitu ya. Kita bisa lakukan juga seperti ini. Kita mungkin yang kita cari selama ini kan yang ini nih, segitiga yang udah jelas ranting-rantingnya gitu ya. Tapi sebenarnya menuju ini tuh ada jalan-jalan lain gitu, baik di sebelumnya atau mungkin di sesudahnya. Nah ini yang mendasari konsep saya untuk berpikir bahwa mungkin ada sih yang sebenarnya kita miss dari satu basin kita gitu. Nah kemudian pemahaman tentang basin itu ya kita bisa lihat juga dari creaming curve. Ini saya bilang saya sebenarnya nyomot dari punya teman gitu ya. Saya rahasiakan, makanya saya bilang di sini example-nya from Meruya Basin, rumah tinggal saya di Meruya. Kita bisa lihat dari creaming curve-nya di sini misalnya well discovery dari tahun 1980 sampai 2020 tahun ini gitu ya. Operator A dulu gitu ya udah membuat nih udah mengebor berapa sumur gitu ya. Ya ini first cream-nya dengan discovery ya. Ini yang diplot ini discovery gitu ya. Well discovery first cream di sini. Kemudian apakah udah selesai di sini flat stage di sini? Belum. Ternyata begitu diambil atau di take over sama operator B itu bikin second cream gitu di sini. Nah, ini juga mungkin masih akan lanjut lagi, mungkin ada teknologi lain atau apapun gitu ya. Jadi ini yang harus kita lihat dulu secara basin scale gitu ya. Kemudian misalnya ada play di onshore dan di offshore gitu ya. Kita bisa lihat play untuk yang di onshore
yang berwarna biru, offshore-nya berwarna orange gitu ya. Wah, ternyata lebih bagus kalau kita terusin yang di offshore gitu ya. Tapi yang di flash stage ini juga mungkin belum ketahuan juga. Jangan-jangan kita masih punya chance untuk dapatkan second cream gitu ya. Kemudian misalnya kita play type-nya kita coba lihat lagi untuk dibikin creaming curve gitu ya. Operator A itu cuma sampai sini gitu ya, di trust play gitu. Tapi sebenarnya yang paling bagus ternyata ada di rival gitu. Dan itu dilakukan oleh operator B. Jadi bukan berarti operator A gagal, tapi operator B ini mungkin lebih eager, lebih apa ya, lebih bersemangat gitu untuk melakukan hal yang lain gitu. Nah, sebenarnya ini yang harusnya kita pahami dulu. Makanya PB itu mengajak kita kembali lagi cara berpikirnya tuh yang lebih luas dulu, makin mengerucut, makin detail ke atas gitu. Jadi jangan langsung mencari sesuatu yang oh di seismik ada begini, oh di sebelah tuh ketemunya kayak gini gitu. Ya mungkin dapat ya. Nanti mungkin sama Alexei ya. Milkov ya nanti yang lebih jelas gitu. Serendipity juga ternyata berpengaruh di situ, atau luck, faktor luck ya. Ada faktor luck dan serendipity. Jadi di situ juga saya pernah baca tuh tulisannya bahwa ternyata lulusan S1 itu juga nggak bisa dikecilkan ya secara kontribusi discovery dibandingkan dengan PhD gitu atau lulusan S3 gitu. Bahwa ternyata ada faktor luck-nya juga di situ. Tapi minimal kita lakukan dengan cara yang lebih terarah gitu ya. Tidak mengandalkan faktor luck-nya aja. Nah, kemudian ini contoh yang lain, Ginger dan Fielding sama-sama tahu lah ya di South Sumatra Basin gitu ya. Ini kalau dipecah per play tarang akar, basement gitu ya, Batu Raja, Gumai. Nah seperti ini kan misalnya nih, mungkin biasanya gitu ya di awal-awal langsung naik karena memang temuan-temuan awal itu biasanya langsung besar gitu ya. Nanti biasanya mulai menanjak gitu ya. Seperti ini juga air benakat, di flat dulu mungkin ada sesuatu di sini, mungkin pernah ditinggalin dulu air benakat, atau mungkin limited berkembangnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang tadi ya, close to find gitu. Misalnya gini, kita punya studi regional, potensi hidrokarbon di cekungan Meruya gitu ya, let's say 150 BBOI, kemudian ini kali 10-nya aja lah, potensi hidrokarbon sampai ke trapnya itu 15 berarti kan, 10%-nya. Kemudian teridentifikasinya baru 5,5. Jadi opportunity-nya 9,5 BBOI. Nah, kemudian saya pernah ini juga belajar dari Pak Awang Satyana. Ada tuh di situ publikasinya dari England 94 bahwa ternyata kita dari sebuah active source rock gitu ya, dari basin gitu ya, yang kita dapatkan itu yang terakumulasi di ini cuma 22,5%. Bayangkan dari 100, sisanya cuma 22,5%. Jadi alangkah banyaknya yang nggak nyampe ke area yang kita pelajari atau yang kita cari. Gitu. Di sini kita bisa lihat ada 17,5% loss to primary migration, kemudian ada 7,5% loss to seepage, surface seepage ya, sampai di permukaan. Ini yang tadi ya, di awal-awal penemuan hidrokarbon gitu ya, carinya di rembesan-rembesan aja. Kemudian yang paling besar di sini nih, loss to secondary migration, 47,5%. Nah, ini yang salah duanya ya, tadi salah satunya, sekarang salah duanya yang mendasari saya berpikir untuk oke, kita kayaknya punya nih sesuatu yang bisa kita percepat dengan close to find tadi gitu. Bahwa sebenarnya kalau kita lihat di sini ini benar nggak sih angka-angka ini, atau jangan-jangan ada yang mampir di sini gitu. Nah, bedanya yang ini sama ini misalnya, primary migration kan artinya bahwa dari source rock dari sebuah kitchen gitu ya, source rock-nya matang, kemudian expel gitu, kemudian pertama kali migrasi, ekspulsi itu ke carrier bed. Nah ini yang mau coba saya tekankan itu, di garis bawahi, di bold itu adalah carrier bed. Itu jarang banget kita amati, bahwa 17,5%-nya itu loss di situ. Jadi dari source rock ke carrier bed itu 17,5% hilang. Kemudian nanti dari carrier bed ke ke reservoir itu ada 47,5%. Bayangin, lumayan gede kan? Nah, ini yang coba kita telaah lagi gitu. Harusnya kita lebih aware kalau misalnya kita sudah mulai jenuh di satu area, terus kita lihat hitungan kita masih besar gitu ya secara basin, harusnya sih produksinya segini nih yang bisa dikeluarkan dari basin ini nih. Misalnya kayak tadi gitu 150.
القطوة مؤمنا إلا خطأ. Mohon maaf, halo, ya silakan. Oke, jadi kalau dari sini aja 22,5%-nya gitu ya, dari 150 BBOE dikurangi yang identified gitu ya, itu dapatnya 28,25 BBOE. Kalau hitung-hitungannya dari konsepnya England. Nah, kita coba lihat lagi. Kita hitung dengan rumus yang umum gitu ya, yang tadi total hasil karung bla 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 dikurangi bla 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 dapatnya 7. Nah, YTF itu kalau menurut saya itu ternyata tergantung juga gitu. Jadi ada uncertainty-nya. Saya bisa bilang ini P10, P90 sama P50-nya lah. Ya kan, kalau YTF by England tadi 28,25 gitu ya. Dengan studi tadi 9,5, kemudian kalau hitung-hitungan dari yang ini pakai rumus dapatnya 7. Jadi sebenarnya yang harus kita pegang yang mana? Yang enggak, ya bisa yang mana aja gitu. Seyakinnya kita bahwa kita harus sadari, kita harus pahami juga bahwa di basin kita itu masih ada uncertainty-nya. Kita lihat ya misalnya nih, saya gambarin basin itu sebagai sebuah mangkok gitu ya. Mangkok punya lapisan-lapisan kita isi di situ gitu ya. Kemudian kita lakukan ini kan, play analysis gitu dari charge, reservoir, seal. Kemudian dapatkan final composite CRS-nya gitu ya. Nah, kalau dari warna-warna ini, dari 27 solusi cuma satu yang warnanya hijau. Paling banyak ya jelas merah 19. Nah, yellow-nya itu cuma 7. Nah, saya berpikir bahwa 7 itu sebenarnya greenish yellow atau reddish yellow gitu. Ini yang harus kita pastikan kalau kita sudah mulai berpikir wah sebenarnya basin kita udah nggak ada lagi gitu. Atau misalnya bahkan kita bilang itu operator gede aja juga udah tinggalin kok gitu kan. Nanti dulu belum tentu itu basinnya belum tentu seburuk itu gitu. Udah udah a priori dulu kita kan. Nah, kita lihat lagi nih. Biasanya yang kita lakukan dalam skala basin itu complex traps. Nah, seperti ini ya. Dan kita misalnya bekerja di area tertentu di sini. Ya biasanya kita langsung nih cari yang namanya prospek di sini. Misalnya, ini uptron-nya, ini downtron gitu. Ada apa di sini ya. Misalnya grow fault atau segala macam kita analisa. Wajar, nggak apa-apa, nggak ada yang salah di situ gitu. Nah, ini yang kita lakukan, play identification, lead prospect map, analog, kita cari gitu ya, total resources estimation, ujung-ujungnya MMBOE kan tadi. Tapi ternyata kita masih underestimate our basin. Basin kita itu masih kita anggap, kacang nih, gitu. Apalagi kalau misalnya sampai berpikir, itu perusahaan segede itu aja udah ninggalin, udah farm out, gitu. Lo nyari apa, gitu. Nanti dulu, kalau menurut saya ya, nanti dulu sebenarnya kita bisa lihat lagi, gitu. Nah, ini sebenarnya, kalau kita coba tambahkan tadi, misalnya satu aja ya, carrier bed. Jadi ada complex traps, kita coba analisa dulu lah yang namanya carrier bed. Nah, sejauh ini sih saya belum banyak tahu tentang let's say publikasi atau paper gitu tentang khusus untuk membahas tentang carrier beds. Sebenarnya ini yang lag juga dari kita explorationist gitu, bahwa carrier bed itu sebenarnya penting ya. Nah, sebenarnya ini dari sini Tissot and Welting gitu ya. Kita punya source rock, kemudian ini udah matang itu expel, dia akan melalui primary migration dulu dari source rock itu ke carrier bed. Jadi nggak melulu langsung ke atas gitu. Kalau ada di bawah, ini yang bermain adalah faktor buoyancy dan tekanan. Jadi bisa aja primary migration itu ke bawah arahnya gitu. Tergantung tekanannya. Itu juga mungkin yang mendasari konsep fracture basement reservoir gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita tambahkan tadi gitu ya dari apa namanya onde-onde hijau, kuning sama merah tadi gitu ya, carrier bed gitu di situ. Akan nambah nanti. Minimal kita bisa nambah gitu. Ada 2 di situ. Ini apa namanya gambaran simpel aja ya, bukan rumus eksak seperti itu, tapi apa yang saya pikirkan saya coba tuangkan dalam bentuk gambar onde-onde ini gitu ya. Nah, apalagi kalau kita punya area yang misalnya gitu ya, saya gambarkan Pertamina, PHE punya di satu cekungan yang sama, misalnya di South Sumatra Basin lah, SSB lah ya. Pertamina punya di situ misalnya Ogan Komering, ada Raja Tempirai, ada juga apa namanya Jambi Merang. Terus Pertamina juga punya area-area aset 2 PEP gitu ya. Kenapa nggak kita kombinasikan aja pemahamannya gitu. Jadi kalau kita cuma ngelihatnya di sini ya sudah taunya di sini aja. Nah, itu yang tadi saya bilang underestimate basin kita sendiri gitu, bahwa sebenarnya kita punya chance untuk melihat lebih luas. Ya, lebih luas lagi gitu. Dan mungkin akan banyak masukan bahwa sebenarnya ternyata basin kita nih kayak gini nih, kita cuma main di area uptron dari sebuah flower structures misalnya.
bagian yang atasnya aja. Di sini ada discovery, kemudian di sini ada nggak sih discovery? Oh, di sana ada discovery. Coba kita lihat discovery sana play-nya apa gitu. Bisa nggak diterapin di area kita? Nah, konsepnya seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan pemahaman tadi dari England, dari ada loss, banyak sekali loss gitu ya, dari kitchen sampai ke trap. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitungan kasarnya gitu, 17,5% were lost to primary migration, 60% sisanya itu before accumulation gitu ya. Ngarep nih, boleh nggak sih ngarep 1% aja, 1-5% aja itu stay di career bed itu. Jadi 1 dari 17,5% lah minimal. Belum dari yang loss to secondary migration tadi gitu ya, atau yang lainnya gitu. Nah, misalnya dari area yang lain, South Meruya gitu ya, kita punya basin inisial BBOE-nya 100, kemudian primary loss-nya 17,5% kan, jadi 17,5 BBOE. Nah, kita ngarepin yang stay di sini 1% nih, 1 dari 17,5%-nya itu kan lumayan 170 MMBOE kan. Ya tadi decent kan, worthy. Nah, misalnya yang lain nih, kalau misalnya kita hitung lagi dari 100 basin inisial BBOE-nya, loss-nya saya jabarin lagi nih, 17,5%-nya jadi 17,5, 7,5, bla 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 bla. Totalnya kalau kita punya 1% aja di tiap yang ini, kita punya akumulasinya sekitar 775. Tapi ini hitung-hitungan kasar gitu ya, nggak ada yang benar 1% atau berapa, kita nggak tahu. Tapi konsepnya bahwa kita sangat meng-underestimate basin kita gitu. Kita perlu sadari bahwa kita langsung jump ke prospek, kita langsung cari trap, seperti itu. Nggak ada yang salah, tapi kita bisa lihat lagi bahwa yang kita lakukan selama ini tuh sebenarnya terlalu terburu-buru lah kalau menurut saya. Nah, misalnya ini di North East Kalimantan ya, Sebawang Blok gitu ya. Kita bisa biasanya umum lah kita punya ini pendekatan lain ya. Kita punya source rock gitu ya. Kemudian migrasinya kita konseptual ke arah mana, ke pulau ini gitu ya. Kemudian kita juga harus aware juga dengan overpressure segala macam. Nah, dari sini sebenarnya ini ada satu sumur di sini nih. Saya sebut aja OBB1 ya. OBB1 itu dibor oleh JAPEX tahun 71. Ada 2 zona tested di situ gas. Nah, ini dia. Saya cuma ngotak-ngatik dari data source rock. Data source rock dari Core Lab kalau nggak salah ini ya, dari sumur OBB1. Nah, yang pertama saya amati itu di sini ada RO gitu ya. Kalau kita lihat trennya di situ, RO-nya itu kayak ada balik gitu ya. Nah, ini yang kalau konsepnya Dembicki Junior 87 itu namanya RO gap. Tapi secara umum kalau teman-teman yang paham source rock itu biasanya ada sesar di situ. Saya interpretasikan sebagai sesar naik atau pengangkatan lah, uplifting. Nanti kita plot lagi umur-umurnya gitu ya. Ada di situ. Kemudian zona-zona yang tested dan mengalir di situ. Nah, seperti itu ya, lumayan tuh 8,8, 7,9 ya. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat lagi nih, adanya negatif anomali gitu ya, atau supresi. Nah, itu ngelihatnya dari sini juga nih. Nanti H1, nah, tiba-tiba begini, melonjak, ya, walaupun kecil-kecil gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari kiri ke kanan gitu, ini korelasinya sama gitu di umur yang sama ini gitu. Nah, terus ternyata memang secara konsep kan gini ya, HI-nya melonjak itu ya karena ada additional S2 itu yang belum terproduksi gitu. Jadi artinya si zona ini pernah dilalui oleh migration, ada migrated hydrocarbon yang lewat gitu di zona-zona ini. Nah, ketika kita lihat di sini, ternyata zona-zona yang dites itu terjadi sebelum adanya pengangkatan tadi. Kalau kita bilang di sini ada supresi dan adanya pengangkatan juga ada sesar naik gitu ya. Saya di area-area ini, di umur-umur ini bahwa terjadinya pembentukan trap gitu misalnya gitu ya. Ya mungkin ini udah nge-trap duluan sebelum adanya strukturnya gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah stratigraphic trap. Nah, ini contohnya misalnya. Ini tadi ya, sumur yang tadi itu lokasinya di sini. Ya, di sini, di Bunyuak nih. Ada 2 zona yang di sini ya. Kalau kita lihat, di flatten di umur 5 gitu ya. Nah, masih rata, memang benar belum.
Jadi memang mungkin lokal ada pengangkatan fault tadi lokal aja gitu ya. Cuma secara umum sih kita lihat memang belum terbentuk structural trap belum terbentuk di umur 5 juta tahun. Gitu ya. Jadi structural development-nya di Pleistocene setelah itu, yang sampai mengangkat pulau ini menjadi area ini menjadi pulau gitu ya. Bisa dilihat di sini erosionalnya sangat tebal gitu. Oke. Kemudian tadi kalau kita coba lihat lagi gitu ya, biasanya eksplorasionis biasanya kan optimis. Nah, harus direm nih. Remnya mungkin salah satu caranya adalah dengan dilihat lagi dari PDA. Ini dari Longley juga, bahwa sebenarnya kita bisa bikin donat-donat ini ya, ada reservoir gitu ya. Nanti dibagi lagi kalau misalnya present dan efektif, full color-nya. Kemudian kalau misalnya ambigu, ya setengah lah. Kalau nggak ada atau nggak efektif sama sekali, ya udah blank aja bagian sini. Kemudian di seperempat yang lain ada seal, ada charge, ada trap. Seperti itu. Ini sebenarnya PDA ini penting banget. Bahwa tadi, kalau kita lihat, sumur tadi, OBB1 itu ya jadi kunci gitu. Nah, kalau di sini semuanya ada kan, berarti kan semua donat ini kita bisa warnai OBB1. Nah, seperti itu. Jadi, ini juga masih sama nih, dari Longley, bahwa tadi, dari sumur-sumur yang ada, yang dikatakan dry hole, tetap aja walaupun dry hole, kita bisa lakukan PDA. Bahwa minimal kita tahu risk terbesarnya itu apa gitu. Oh, ternyata memang nggak dilalui migrasi misalnya. Ya udah, berarti kita jangan cari ke arah sana, minimal itulah faedahnya gitu. Nah, ini yang tadi ya, kalau kita plot yang tadi gitu ya di OBB, ini udah lebih advance lagi bahwa selanjutnya kalau kita punya cukup waktu, punya cukup keahlian, punya cukup data gitu ya, kita bisa lakukan basic modeling seperti ini, bahwa peta-peta rambut amuba ini sebenarnya sangat menguntungkan kita dalam menerapkan konsep CTF gitu. Bahwa yang tadi, sumur yang discovery dan ternyata stratigraphic trap tadi ternyata memang berada di jalur migrasinya gitu. Nah, dengan adanya sumur yang tadi, kita lakukan PDA, kita bisa cari area-area yang kita rasakan atau kita yakin mungkin sama prosesnya dengan yang di OBB tadi gitu ya. Nah, mungkin di sini gitu ya. Nah, kalau waktunya sekitar 10 menit lagi ya. Oke, baik. Udah dikit lagi kok. Ya. Nah, ini close to fun lagi masih sama kalau kita belum bisa lakukan yang tadi, bikin ortho contour map atau migration map seperti tadi, yang mungkin minimal dengan peta-peta seperti ini, bahwa kita punya indeks gitu ya, di mana petroleum intensity dari source rock-nya udah mulai matang gitu ya. Terus misalnya ada discovery kita tandain aja. Jadi kalau orang Jawa, leluhur kita tuh biasanya dulu pakainya ilmu titen tuh. Kita titenin aja satu-satu di mana sih arahnya gitu ya. Ya harus sabar memang gitu, dan makin banyak data memang makin mengurangi resiko dalam hal ini ya. Kemudian recommendation-nya stratigraphic play, jelas yang tadi ya, salah satunya yang tadi di OBB1 gitu ya. Jadi ini juga ada satu lagi nih dari Longley, framing curve global nih, dari temuan-temuan berapa ya, dari 2000-an lah ya, 2000-an sampai 2010-an lah. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa beberapa yang besar itu discovery-nya itu ada di New Province Discovery, dan bahwa semua itu ternyata di-driven oleh amplitude. Artinya memang nggak cuma kita, ternyata memang pemain-pemain besar juga langsung cari prospek dan langsung menggunakan teknologi. Nggak ada yang salah sama sekali, saya nggak pernah bilang itu salah gitu. Bahwa kita harus pakai EVO, kita pakai DHI segala macam, nggak ada yang salah. Tapi kita lihat di sini nih, yang berwarna merah ini semua dari berapa nih? Cuma 2 lah ya, semua total discovery ini yang nggak menggunakan amplitude. Semuanya menggunakan amplitude. Dan itu letaknya kalau dilihat di sini itu ada di fase emerging. Tapi ketika kita lihat di mature basin yang udah sangat brownfield lah ya, itu beda lagi. Ternyata nggak bisa kita langsung nerapin yang namanya amplitude based exploration gitu ya. Kenapa? Kalau menurut Longley, dan saya juga aminin di situ, bahwa memang ketika kita ditugaskan di area yang sudah mature, ya nggak bisa lagi langsung nerapin itu, karena memang udah habis, udah dibor semua. Ya, jadi kita perlu lebih kreatif, perlu disrupt gitu. Disruption itu perlu gitu sekarang kita. Nah, ini juga nih yang tadi ya,
salah satunya adalah di Liza, Exxon Guyana gitu ya. Nah, yang tadi sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa Liza itu adanya di Stabroek, dulu dikelola oleh Shell, mereka lakukan pemetaan segala macam, nothing big gitu, kemudian pull out. Exxon masuk, mereka terapkan sesuatu yang lain. Kita sama-sama tahu lah Exxon terkenal dengan sequence stratigrafinya, mereka terapkan itu, mereka melihat ada sesuatu yang walaupun flat, ternyata bisa mereka mainkan play yang lain gitu ya. Jadi stratigraphic on labs, ponded turbidites, basin floor fan, dan segala macam. Akhirnya dapat big shot di sini. Jadi ya tadi, bahwa ya kita boleh menggunakan analog segala macam, tapi sebenarnya kita harus punya standpoint sendiri. Kita harus lakukan sendiri gitu. Jangan cuma mencontek atau cari yang instan. Nah ini juga misalnya tadi ya masih di area-area yang tadi gitu ya, Meruya, saya masih katakan Meruya gitu. Di sini yang lebih offshore-nya gitu, lebih ke distalnya atau di deepwater setting-nya gitu ya. Nah kita bisa lihat nih di sini ya, stratigrafik yang tadi, yang serupa tadi, sebenarnya kita bisa petakan yang namanya self edge. Kalau kita lihat di sini J7, J6, J5 gitu ya, makin ke J5 itu berarti ada progradasi ya. Kalau ada progradasi mungkin kita punya pasokan atau influx sedimen yang bagus untuk sampai ke arah distalnya atau ke deepwaternya. Nah ini yang bisa kita terapkan. Selanjutnya juga satu hal yang penting, dan ini saya belajar dari Pak Agus Ramdan juga, mengenai golden zone. Ini kaitannya sama overpressure zone, bahwa ketika drilling itu jadi momok ya, tapi sebenarnya eksplorasionis berpikir yang lain, bahwa NADU 2011 memperkenalkan namanya productive atau golden zone. Di skema ini bisa kita lihat sumbu X-nya, di sini ada temperatur derajat Celcius gitu ya. Nah, di sini ada pressure. Nah, kalau kita lihat di sini ada 60, 90, 120. Nah, ini adalah optimal hydrocarbon entrapment efficiency in basin gitu ya. Di bawahnya 60, maksudnya suhunya lebih rendah. Dari 60 misalnya 50, 40 itu bakteri bermain, biasanya biodegradasi atau bahkan biogenic gas yang ada di sana. Tapi secara pressure juga kita bisa dilihat di sini, bisa lihat di sini ada ramp up itu, ramping up ke sini sebelum mencapai window yang sangat tipis terhadap lithostatic pressure gradiennya atau bahkan nempel. Nah, ini yang disebut sebagai top of hard over pressure zone, hard over pressure atau HPHT ya. Kalau temperaturnya tinggi juga. Nah, sebenarnya golden zone itu dipetakan oleh NADU ya, di balik lagi ilmu titen, dititenin gitu, diamati oleh si NADU ini. Memang hampir semua discovery itu adanya di sini. Nah, saya berpikir bahwa kalau konsep yang tadi close to find dengan NADU ini kita kawinkan, ya mungkin kita bisa dapatkan sesuatu yang lain. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ya, ini mungkin slide terakhir untuk lucu-lucuan aja gitu ya. Kalau dulu awal 2000 berapa ya, 2015-an tuh saya pernah ngakak gitu ya, ketawa terbahak-bahak melihat ada video ini di YouTube gitu ya. Crazy Indian Superhero kalau nggak salah, bahwa dia dengan menggerakkan tangan sambil joget-joget itu tiba-tiba keluar semua itu mobil berterbangan gitu, dia bisa mengangkat mobil segala macam gitu ya. Ini kan konsepnya sebenarnya sama dengan Magneto gitu. Tapi kita lihat nih, kenapa kita nggak mencerca Magneto di X-Men, tapi kita ngetawain si Indian ini gitu ya. Ya karena memang jauh gitu. X-Men itu dari 60-an kita udah terbiasa dibohongi oleh X-Men gitu. Bahwa ada seorang Magneto yang dengan menggerakkan jarinya dia bisa menggerakkan benda-benda logam gitu. Tapi ketika datang orang India bikin gitu ya film gitu dengan konsep yang sama, ya kita ketawa di situ. Artinya apa? Artinya memang nggak semuanya itu bisa secara instan, nggak bisa spontan, dan kalau bisa jangan imitasi atau nyontek gitu ya. Menyontek misalnya untuk analog itu beda, tapi kita mengharapkan sesuatu yang sama di tempat yang lain atau yang berbeda, sesuatu di kondisi yang berbeda yang mungkin kurang tepat kalau menurut saya. Mungkin terakhir ini summary dari saya. In term of exploration stage, most of Indonesian basin is considered to merging to major basin. Jadi YTF-nya itu sendiri juga menurut saya sih masih ada uncertainties. Kemudian lead prospect juga lebih banyak ya. Kita cenderung mencari yang structural. Stratigrafik itu masih perlu ditajamkan lagi. Kemudian PB itu masih merupakan menurut saya proper ya, paling proper untuk eksplorasi.
Jadi harapannya dengan saya sharing ini kita harus sama-sama mau gitu ya, lihat lagi lah ke play focus dulu sebelum mencari prospek. Kemudian saya memperkenalkan yang namanya close to find gitu, tadi udah disampaikan di awal gitu ya. Untuk ngelihat lagi sih sebenarnya bahwa kita harus mengakui bahwa kita ini cenderung underestimate terhadap basin kita gitu, bahwa ada career bed yang harusnya kita tengok, kita kenalan lebih ramah lagi ke situ ya. Dan approach itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara, misalnya ortokontur atau migration maps gitu ya, kemudian fasies itu penting juga. Kemudian satu lagi yang mungkin lebih advance lagi adalah pressure study. Jadi comprehension of career beds and a new golden zone itu mungkin bisa membuat kita lebih nyaman lagi mencari sesuatu yang sebenarnya ada dekat di area kita bermain gitu. Jadi itulah mungkin kurang lebih seperti itu sharing dari saya mengenai CTF. Kembangan ya, kalau kita belajar silat itu ada jurus-jurus kembangan dari PB atau YTF-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ade atas materinya, menarik sekali. Saya juga diingat waktu saya pertama kali masuk kerja juga kita di drive ke prospect base ya. Jadi benar-benar terutama dulu lebih ke arah struktural kan. Jadi ada bulutan-bulutan itulah kita cucuk di sana gitu. Kadang gitu kan kalau dulu ya. Dulu gitu. Nah, tapi tahun berapa saya mulai belajar PBI itu 2014-15 memang jadi terbuka sekali ya. Jadi ya, ternyata bisa lebih dari itu dan biasanya opportunity kita dapat juga lebih besar ya biasanya dengan PBI ini. Ada beberapa pertanyaan nih Kang. Jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab ini ya. Ada saat ini ada 6 orang yang sudah bertanya. Kak Hadi juga bisa lihat di chat room, sebenarnya cuma akan saya bacakan. Pertama dari Argo Wuryanto. Untuk PBI sendiri sudah mulai kapan digunakan? Lalu konsep-konsep eksplorasi sebelumnya menggunakan metode apa? Dan PBI sudah berhasil menemukan di mana saja? Mungkin lebih ke arah sukses story-nya seperti apa kali ya? Silakan Kang. Ya, oke, langsung dijawab aja ya. Semoga saya bisa jawab semuanya. Baik, Mas Argo, terima kasih pertanyaannya. PBI itu yang saya ketahui sih tahun 90-an ya, kalau nggak salah. Itu yang paling terkenal itu Shell. Bisa diunduh tuh nanti kalau misalnya mau juga, nanti saya bisa share PDF-nya ada di situ. Tadi beberapa juga yang saya ambil itu ya dari pedoman PBI-nya Shell di situ ya. Jadi itu yang pertama tahun 90-an yang saya ketahui sejauh ini. Tapi sebenarnya konsepnya yang tadi ya, kalau misalnya ingin mengetahui sukses rasionya dengan menggunakan PBI, ya lihat aja Shell atau Exxon tadi gitu sebenarnya. Terus apa lagi ya tadi? Kedua, konsep eksplorasi sebelumnya tuh pakai metode apa? Jadi sebelum PBI ini biasanya orang-orang seperti apa melakukan eksplorasi? Ya, macam-macam Mas. Jadi sejauh yang saya tahu sih ya, yang namanya eksplorasi itu ya tergantung yang di slide di awal tadi saya bilang ya, si company-nya tuh mau apa gitu. Biasanya ini yang cerminan banget nih. Kalau misalnya nih elephant hunting only, ya mereka jelas cari-cari area yang besar gitu. Jadi benar-benar di drive sama ini, sama company-nya. Ada lagi yang misalnya cuma beli di gosok-gosok sedikit terus dijual lagi gitu ya. Ada lagi yang kayak gitu. Tapi kalau kita bicara dengan jujur eksplorasi di awal-awal itu jelas. Yang pertama tuh ya tadi anti client hunting. Jadi kita cuma cari structural trap biasanya, seperti itu dari awal. Itu Mas Argo. Iya. Terakhir, PBI sudah berhasil menemukan di mana? Itu pertanyaan masih dari Mas Argo. Oh, banyak. Banyak. Yang terakhir temuan gabungan Repsol di New Mexico, Repsol PTTEP juga ada di situ. Itu pakai PBI juga tuh. Yang sejauh yang saya tahu. Kalau di Indonesia yang saya tahu itu PBI digunakan yang terakhir ini yang basement yang di mana namanya? Repsol juga tuh. Itu teman saya tuh yang ininya awalnya waktu pas join study pakai PBI juga, dan saya belajar dari dia. Saka Kemang, betul, dari CIPI tuh saya belajar PBI ini awal dari CIPI. Tapi sebelumnya memang baca-baca ya ternyata konsepnya memang paling menurut saya ini metode yang terarah gitu ya buat eksplorasi unis. Jadi nggak langsung ngacak-ngacak cari lihat seismiknya,
Enggak seperti itu. Ya mungkin berhasil juga karena memang ada serendipity dan luck juga untuk explorationist. Cuma kalau mau benar gitu ya, ini mungkin salah satu yang bisa kita terapkan PBE. Gitu sih Mas. Mas Argo, semoga terjawab semua ya. Saya rasa sih dijawab semua sih tadi. Nah, pertanyaan kedua nih dari Pak Herman. Ini kayaknya harus kita sedikit modif dikit nih karena agak-agak supaya lebih general ya. Mungkin pertama adalah apa saja software yang dipakai untuk PB. Jadi kan ada banyak banget mungkin softwarenya Mas ya. Seperti contohnya mungkin Player atau mungkin menggunakan ArcGIS atau apa. Ya mungkin Mas bisa, Kang Hade bisa coba jelaskan apa aja sih software yang bisa dipakai, lalu pendapat mengenai software Player kalau misalnya pernah menggunakan seperti apa, dan kalau mungkin sedikit tambahan dari saya, kalau misalnya Mas Kang Hade pernah menggunakan software yang lain, misalkan kalau saya sih biasanya pakai ini ya, pakai ArcGIS aja gitu karena paling sederhana gitu ya. Pengalamannya seperti apa? Silakan Kang. Ya baik, Mas Herman ini sebenarnya guru saya juga sih. Kalau software sama, di awal-awal juga ArcGIS saya pakai itu, tapi saya sempat juga bukan ngicipin ya, diliatin waktu pas Ian Longley ke Jakarta ke kantor Pertamina, saya diundang ke situ, sempat ngelihat oh ternyata memang Player itu memang secara umum, bukan saya mau jualan ya, secara umum sih lebih membantu menerapkan PBE karena memang itu didesain oleh orang yang ngerti dan paham PBE gitu. Jadi yang tadi di slide-slide awal juga memang dikatakan memang apa ya, dedicated lah untuk PBE ini. Dan saya lihat beberapa workflow-nya juga searah dengan yang tadi. Jadi dari yang pertama sih mungkin data ya, kalau di Player yang saya lihat. Data kita, saya pernah bertanya langsung ke Ian gitu ya, bahwa biasanya ya di company manapun explorationist itu punya jatah waktu lah ya. Misalnya saya ditempatkan di area A gitu ya, paling 3 tahun, paling lama 5 tahun biasanya. Kemudian habis itu pindah gitu kan. Nah, kecenderungannya atau penyakitnya yang terjadi adalah nanti pengetahuan, knowledge atau apapun yang dilakukan sama yang sebelumnya atau dalam hal ini saya gitu ya, apapun yang saya lakukan biasanya nggak semuanya terserap oleh pengganti saya gitu. Memang saya bisa taruh data ini, pekerjaan ini ada di drive ini, saya simpan di sini ini. Tapi nggak cukup waktu untuk sharing, transfer knowledge saya ke pengganti saya gitu. Nah waktu itu saya tanyakan itu ke Ian, bisa nggak sih dengan apa Player ini bisa merangkum itu semua nggak sih? Jadi ada semacam legasi yang nggak hilang gitu ya. Yang paling penting kan itu ya, kalau data ya data akan tetap di situ, tapi yang dilakukan oleh orang yang mengerti data itu ya ke bawah dengan orang itu ketika pindah gitu kan. Nah dia bilang sih waktu itu dia bisa jamin bahwa yang dilakukan yang dimaksud Anda itu sama dengan yang saya pikirkan di Player. Jadi itu sih mungkin kalau yang lebih sophisticated ya mungkin Player gitu. Saya belum tahu yang lain gitu ya. Player A atau apa dari Rose Associate itu mungkin sama, tapi Player itu sendiri sejauh yang saya tahu itu bisa di add-ons ke misalnya MMRE gitu ya ketika kita ngitung cadangan gitu, atau ke ArcGIS itu sendiri. Ya kurang lebih gitu. Kalau yang mau murah ya ArcGIS, tapi kalau yang mau lebih sophisticated mungkin ke Player sih gitu. Mungkin, kalau ada pengalamannya apa? Pakai apa sekarang? ArcGIS ya? Lebih masih ArcGIS sih. ArcGIS. Tapi itu emang ada plugin-nya juga kan kalau nggak salah. Ya, untuk betul. Yang ya ke arah sini. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Mas Ponggawardaya ya. Metode risk quantification yang umum dipakai itu apa? Lalu seberapa akurat dan bagaimana mengetahui suatu risk itu benar-benar risky? Nah, ada 3 tuh. Aduh, ntar dulu satu-satu ya. Oke, metode risk quantification yang umum dipakai apa? Kalau saya sih biasanya yang simple aja sih, yang dari itu tuh panduan petroleum system Lagoon and Down. Kalau di Pertamina itu udah ada di Exploration Way ya. Jadi itu sebenarnya harusnya sama ya, karena basic banget bahwa nanti akan ya beda kepala beda inilah ya, beda ini juga pemahaman tingkat pengalaman segala macam itu akan berperan juga di situ. Tapi ketika kita baca itu, misalnya di panduan petroleum system Lagoon and Down gitu, ketika kita baca itu risk itu seperti apa gitu. Ketika misalnya datanya seperti ini,
Kalau nggak salah waktu kemarin juga Mas Herman juga udah sharing tentang itu ya, ada berapa persen kalau misalnya datanya segini gini gitu ya. Minimal kita punya rentang yang sama, nggak terlalu jomplang. Misalnya saya bilang ini risikonya 80% nih, tapi yang lain bilang ini masih cuma 20. Nah itu ada sesuatu berarti. Tapi kalau misalnya saya bilang 75%, terus orang lain bilang itu 70%, 75-70 gitu ya, ya itu mungkin masih dalam rentang yang sama lah. Tapi minimal kita pahami dari yang konsep dasar dulu di petroleum sistemnya. Kalau itu pertanyaan satu. Yang kedua tadi apa ya? Oh, sorry. Yang kedua itu tadi mana sih? Oh ya, seberapa akurat sih metode yang tadi yang risk quantification yang dipakai? Jadi berapa akuratnya? Akurasinya seperti apa? Akurasinya itu akan tetap sebagai rentang ya kalau menurut saya ya. Nggak tahu, mungkin nanti yang lain bisa komentar lebih di situ. Jadi yang namanya misalnya high risk gitu ya, terus kita kuantifikasi berapa persen gitu. Kemudian misalnya low risk, kita misalnya let's say low risk itu misalnya 80-100 gitu. Akurasinya itu cuma satu asal kita bor. Jadi pemahaman bahwa real discovery itu benar-benar discover ketika ada sumur yang menembusnya gitu ya. Prospek itu seperti itu. Jadi risiko tetap akan kita bawa sampai itu semua kita buktikan di pengeboran. Jadi nggak ada salahnya ketika kita presentasikan ke manajemen untuk dapat approval misalnya PSB atau drillable prospect gitu, prospek siap bor. Kita lakukan sesuai dengan apa ya, bukan di drive oleh hawa nafsu kita pengen yang penting gue usulin ini biar bisa di approve terus dibor gitu. Tapi jangan ada hal yang lebih penting lagi di situ, bahwa yang kita lakukan ini implikasinya terhadap uang. Kalau di Pertamina jelas uang rakyat gitu ya. Tapi ya sama aja yang di teman-teman yang bekerja di company yang lain juga kan berpikir seperti itu ya. Jadi yang paling penting itu bukan berapa persen angka-angkanya menurut saya, pemahaman akan risiko itu sendiri gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Oke. Dan terakhir mungkin bagaimana mengetahui suatu risiko benar-benar beresiko? Real risk gitu ya. Iya, risk benar-benar risky ya. Nah, itu pertama ya kalau saya ya. Pertama kita harus jujur dulu nih. Kita dikasih data. Kita pegang data nih. Data ini terserah kita kan. Yang tadi makanya saya bilang tadi ada di slide berapa ya? Coba yang warna onde-onde tadi ya. Bahwa misalnya ini ya. Nih. Salah. Nah, ini. Nih, dari 27 solusi itu cuma satu yang green. 19 red. Nah, ini dari pemahaman kita, kejujuran kita gitu ya, dan niat terutama ya. Yang yellow ini sebenarnya mau kita jadiin red atau bener-bener itu ada chance untuk kita geser jadi green. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau bener-bener risiko ya jelas makin dekat, kalau kita yakin di situ trennya sama, misalnya ada satu sumur di situ dry hole, kita udah analisa, kita lakukan PDA segala macam postmortem bahwa memang di sini nggak bagus, ya berarti area di sekitar situ sejauh pengamatan kita yang akan memiliki risk yang sama. Itu mirip kayak yang tadi ya, misalnya migration risk yang di antara lokasi B dan lokasi C gitu ya. Once kita punya pemahaman bahwa C dengan B ini sharing risk ya, dalam hal ini migrasi, ya udah kita bisa tuh kita bisa bilang ini nanti kalau C dibor berhasil, berarti yang B juga 100% risiko migrasinya. Ya berarti artinya udah benar-benar yakin kita di situ terlewati lah. Karena apa? Karena tadi ya, contohnya yang di sumur OBB gitu ya, itu kalau kita lihat lagi di petanya, di sebelah lebih jauhnya lagi ke barat, itu udah ada lapangan. Nah, di situ jadi pemahaman kita, pengalaman kita, dan niat baik kita lah tentunya ya. Ya untuk menggeser yang yellow ini jadi green, atau bahkan kita harus berani bahwa bilang yellow ini sebenarnya yang yellow ini kalau dianalisa atau ada tambahan data baru, ini sebenarnya red gitu. Harus berani kita. Seperti itu, Mas. Itu benar professional judgment sebenarnya. Maksudnya kita tahu, kita punya data, lalu kita berikan judgment terhadap data itu ya. Dan itu ya, dan kita sendiri kan yang menentukan angkanya sebenarnya, geologis yang menentukan ini masuk kategori apa gitu ya. Jadi benar. Pada akhirnya pengalaman juga ini ya berperan sangat penting. Menurut saya iya.
Jadi color hijau, kuning, merah itu cuma color, cuma warna yang memudahkan manajemen terutama untuk memahami di CRS Map gitu ya. Lebih gampang kalau ngelihat warna merah, jangan ke situ gitu kan, pasti gitu kan. Atau misalnya angka, ketika kita ngelihat chance PISA-ABGI gitu ya, angkanya rendah persentasenya, berarti tingkat ininya kecil gitu ya. Seperti itu sih kurang lebih. Semoga terjawab ya, Mas Pongga. Nah, ini ada, kebetulan tadi saya masuk ini kan buat daftar hadir, banyak juga mahasiswa di sini, dan juga bukan cuma mahasiswa dari Indonesia, juga dari Malaysia. Nah, ini dari adik kita nih, Nisa dari University Malaysia Kelantan. Pertanyaannya adalah, misalkan kita langsung ke prospek fokus, adakah kemungkinan mempunyai result yang berbeda dari basin fokus dan play fokus? Silakan, Kang. Ya. Nggak ada yang salah ya, tadi di beberapa kali saya bilang memang hampir kecenderungannya kita punya tenggat waktu segala macam ya, dikasih satu area gitu ya, ujung-ujungnya memang kita akan mencari prospek. Tugas kita sebagai eksplorasionis ya ujung-ujungnya kita akan siapkan prospek untuk di bor. Itu yang pertama. Kalau kita lakukan itu nggak ada yang salah sebenarnya, cuma biasanya kita akan cenderung meninggalkan banyak hal, bahwa pemahaman kita terhadap basin, pemahaman kita terhadap play, itu biasanya kita cenderung abaikan kalau ketika kita langsung jump ke prospek. Jadi mungkin kita akan dapatkan itu, mungkin kita akan bor atau dapatkan diri kita sendiri di lokasi yang tepat gitu ya. Dan memang cenderungnya seperti itu, apalagi teknologi udah memungkinkan membantu kita ke sana gitu, FVO, kemudian misalnya dari sisi akuisisi seismiknya aja sekarang udah sampai ke OBN gitu ya, di processing udah macam-macam. Itu memudahkan, itu saya selalu bilang itu memanjakan geologis lah, geofisis dan geologis lah ya. Jadi apapun yang ada bukan berarti kita antipati, justru itu adalah tools, tapi tools tetap tools kalau kita tidak bisa membunyikan itu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah balik lagi ke pemahaman kita ya. Jadi kalau kita langsung jump ke prospek, play yang lain mungkin akan cenderung kita abaikan dan terlewati. Nah, ini yang kerugiannya ya, kalau menurut saya rugi kalau misalnya kita langsung gitu ya. Misalnya kita main di di delta gitu ya, di area delta gitu. Terus kita bilang, ini kita langsung, biasanya di delta langsung lah cari yang Clinoform gitu ya, itu udah jelas progradasi ke arah mana gitu. Tapi kalau kita berhenti di situ, berarti kita mengabaikan kemungkinan ketika ada influx sedimen yang bagus, kita punya chance adanya deep water setting atau play yang baru di arah distalnya gitu. Itu kan rugi berarti ya. Nah, secara company portfolio juga mungkin ya kita akan cuma memainkan yang itu-itu aja gitu. Kita miss ke arah sananya. Nah, sebenarnya walaupun kita cuma bermain di area tertentu, kita bisa ngusulin. Saya beberapa kali diajak diminta bantuan oleh, kalau di Pertamina namanya UBD ya, Upstream Business Development, itu new venture-nya gitu ya. Biasanya gitu, kalau kita udah paham di satu area, kita bisa ngasih rekomendasi, ini kesananya tuh bagus loh sebenarnya gitu. Nah, itu kalau kita langsung jump ke prospek, kita akan miss ke sana. Kita nggak bisa ngasih kontribusi lebih buat perusahaan kita. Bahwa kalau kita main di deltanya, misalnya kita main di delta plan gitu ya kita dapatnya ya itu bar segala macam. Tapi kita miss nanti turbidite, basin floor fan, play-play yang seperti Merakes gitu misalnya ya. Ya kurang lebih gitu deh. Panjangan nanti coba. Sip, thank you Kang. Yeah. Berarti Kang Ari pernah kerja bareng sama UBD berarti ya? Kapan-kapan kita undang lagi lah ya. Udah beberapa kali sih. Oke, next question ini dari teman kita Todeo Ditya ya, dari Halliburton Worldwide Middle East. Apakah perlu dilakukan PBI untuk basin-basin yang sudah proven atau banyak discovery? Jika memang diperlukan, harus dilakukan seintensif atau sedetail apa? Lalu metode atau skenario apa yang paling efisien untuk de-risking near field exploration? Akan. Oke, yang pertama dulu ya. Pertama, PBI sih kalau menurut saya itu udah jawabannya udah di prospek fokus, itu nanti kita bisa mainkan sebenarnya yang namanya field size distribution. Kita bisa plot tuh berapa besar distribusi kita gitu ya secara field size. Nah, sebenarnya ada pendekatan lain. Saya pernah baca juga itu
plotan dari FSD, field size distribution itu nanti punya tren, kita bisa tarik tuh. Seret, kita tarik, ternyata misalnya ada field yang masih kecil tuh di situ. Nah, ada delta berarti. Nah, delta antara tren secara umum yang kita tarik tadi dari FSD tadi terhadap field yang ternyata masih kecil tadi itu sebenarnya YTF-nya. Itu future discovery. Berarti kita sebenarnya dengan menerapkan PBI kita sebenarnya masih punya chance untuk melakukan eksplorasi bahkan di area yang dikatakan sudah jadi field gitu. Ya, itu semoga menjawab ya nomor 1. Iya. Saya lupa. Yang kedua, metode dan senario apa yang paling efektif untuk de-risking near field exploration? Near field ya? Ya, metode dan senario. Ya. Iya, kalau saya analog. Iya. Paling gampang sih dan paling murah, analog aja nggak apa-apa. Kalau tadi, tapi jangan kayak Indian Hero tadi ya, Crazy Indian Hero itu kan bukan analog, kalau menurut saya itu meniru mentah-mentah gitu. Ya, maksud saya adalah perlu proses. Kalau kita analog juga kita pahami juga yang dilakukan oleh misalnya tetangga sebelah itu apa biar bisa berhasil gitu ya. Dan nggak ada salahnya juga kalau kita lihat misalnya ya di Gulf of Mexico gitu ya. Biasanya kalau ada satu temuan itu langsung dikerbutin gitu. Dan mereka lakukan analog. Nggak ada yang salah dengan itu. Gitu sih kalau saya. Iya, siap. Semoga menjawab ya, Mas Todeo. Kita masuk karena tinggal 10 menit lagi nih. Pertanyaan nomor 6 dari Ramadan Ibnu Hasim dari University Malaysia Kelantan. Saya translate ke bahasa Indonesia atau Melayu lah ya. Apa standar yang pada saat ini untuk menentukan geological risk atau P/G dari sebuah petroleum play dan prospek? Standar gimana? Standar penentuan geological risk, Kang. PG. Oh, P/G. Dari sebuah petroleum play dan prospek. Ya, itu ya memang biasanya beda-beda ya. Tapi karena gini, kalau saya ya, saya lebih ke praktisi, bukan saklek ke ini konsepnya harus begini gitu ya. Karena memang yang kita terapkan nanti ujung-ujungnya adalah ke resources, perhitungan kan, ke estimasi tadi. P/G itu nanti ujung-ujungnya akan kita gunakan untuk perhitungan kan, ada namanya risk reserve gitu ya. Nah, kalau saya bukan mau ngiklan lagi nih, saya menggunakan MMRI. Nah, di situ sebenarnya udah ada pedomannya. Tapi biasanya secara umum sih sama semua yang namanya P/G itu. Misalnya kayak tadi pemahaman akan sosrok gitu ya. Sosrok itu 3 kuncinya. Yang tadi saya selalu sebutkan bahwa sosrok paling penting di basin, yes. Bukan berarti yang lainnya nggak penting ya. Semua harus ada kalau kita ngomongin petroleum system. Satu elemen aja nggak ada, ya sudah kandas tuh basin. Tapi dalam satu basin, kalau sosroknya nggak ada sama sekali, itu sudah wassalam. Reservornya bagus, trapnya ada gitu ya. Gede-gede lagi kalau kita petain, tapi sosroknya belum, misalnya TOC-nya rendah gitu. Ya sudah wassalam, satu basin itu bisa kita tinggalkan lah. Nah, tadi pemahaman tadi sosrok harus ada kriteria-kriterianya ya. Sosrok itu harus ada, kemudian kaya, kemudian matang, kemudian reservoir. Reservoir itu kita harus pahami juga bahwa reservoir yang baik itu seperti apa, porositasnya, eksistensinya juga, penyebarannya secara lateral. Yang selanjutnya adalah mengarahkan kita ke seal. Nah, seal ini nih biasanya, seal juga salah satu yang lumayan jarang ya diamati gitu ya, pemahaman tentang seal ini, bahwa seal itu bukan cuma di vertikal tapi lateral juga ada gitu ya, lateral seal. Containment juga ada di situ. Nah, jadi P/G itu sebenarnya pengejauhan tahan kita terhadap pemahaman tiap elemen tadi, bahwa tiap ini punya chance of success berapa dari yang kita pahami. Nah, balik lagi, pengalaman juga menentukan nantinya. Kalau menurut saya ya, pengalaman juga menentukan. Dan biasanya orang yang kurang pengalaman biasanya selebor. Wah, ini tinggi-tinggi aja. Atau biasanya juga diarahkan sama habit gitu. Kalau yang pesimis, biasanya itu akan ngasihnya kecil-kecil P/G-nya. Tapi apapun itu sebenarnya ada. Kalau yang saya pakai sih di MMRI itu ada panduannya di situ ya. Ada guidebook-nya gitu ya. Ya bisa pakai yang lain juga ada. Saya yakin ada lah untuk P/G. Tapi kalau saya pakai MMRI itu. Gitu, Mas. Sip. Iya. Kalau di tempat kita memang pakai MMRI dan memang cukup ada panduannya, tapi juga yang paling penting mungkin ini ya,
masalah kualitas data gitu-gitu ya ngaruh juga kan sebagai bahan apa namanya? Oh yes, Itu kan jumlah data lalu kualitasnya seperti apa tuh juga mempengaruhi penilaian kita. Yes, Anyway, pertanyaan berikut dari dari Ramadan juga terkait dengan YTF, yaitu fine. Apakah ada metode yang paling efisien untuk estimasi YTF di play hidrokarbon berdasarkan historical result dari sebuah kegiatan eksplorasi? Ya. Metode paling efisien apa gitu? Tadi pakai rumus sih Mas kalau saya. Iya benar. Kalau tadi misalnya pakai studi karena internal gitu ya. Internal studi biasanya udah ngerjain lama-lama terus hasilnya kecil. Jadi biasanya pakai 10%-nya aja gitu kan. Ya nggak ada yang salah juga gitu. Tapi biasanya kita biasakan lah pakai yang sudah common, yang sudah umum dan sudah publish. Dalam hal ini pakai rumus tadi YTF. Ada kok rumusnya. Kayak yang tadi saya iniin. Gitu Mas. Materi ini di-share nggak, Kang? Bisa di-share PDF-nya atau gimana? Boleh. Nanti saya siapkan PDF-nya ya. Halo? Ya, nanti saya siapkan PDF-nya. Di-adjust sesuai dengan kenyamanannya aja. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Dimas Pramudipto dari Pertamina nih, dia orang Pertamina EP. Izin bertanya untuk konsep untuk konsep PBI di South Sumatra Basin, apakah sudah dilakukan? Karena South Sumatra Basin consider sebagai basin yang sangat mature ya, very much proven. Kemudian untuk data di permukaan seperti outcrop atau recent morphology itu bisa melengkapi nggak sih konsep PBI ini? Ya, Mas Dimas, bisa, jawabannya bisa. Kalau ditanya bisa nggak, bisa, dan sedang kami lakukan. Jadi kemarin saya ngajak lah ke teman-teman, terutama sekali yang di Pertamina gitu ya. Yuk kita bikin grup, saya kasih nama SSB Zone ya, South Sumatra Basin Zone gitu. Kita bikin grup, yuk kita keroyok yuk basin ini gitu ya. Lu punya apa, kita keluarin, nanti kita sharing sama-sama. Bahwa lu misalnya punya sesuatu play di tempat lu, bisa kita terapin nggak di tempat gua gitu ya. Itu salah satu pendekatannya ya. Jadi PBI itu sebenarnya metode, gimana pun caranya kita gunakan, tapi logiknya itu ya ke arah sana gitu, ke arah PBI. Jadi yang saya lakukan karena saya juga baru ya ditempatkan di SSB, walaupun dulu sebelumnya ngerjain berapa project di SSB gitu ya. Tapi tetap perlu waktu lah ketika seseorang ditempatkan di satu area, perlu waktu untuk memahami. Nah, yang saya lakukan yang pertama yang tadi dari basic dulu, kemudian mengurus ke atas gitu. Jadi nggak langsung jam ke atas. Itu logikalnya untuk saya. Kemudian saya juga akan lebih merasa kuat jika saya mengajak teman-teman yang lebih dulu. Bukan teman satu tim di kantor ya, tapi bisa juga ngajak teman-teman yang pernah bekerja di basin itu atau bahkan yang sedang bekerja di tempat lain gitu, di basin yang sama. Jadi saya menghimpun teman-teman yang lain itu gitu. Nah, itu ongoing. Terus juga untuk yang data-data dari onshore, dari surface ya. Nah, itu justru jadi kemarin juga saya baru kepikiran juga mau dicoba karena memang tempat saya bekerja itu sebenarnya dua anak perusahaan ya, jadi ada Ogan Komering dan Raja Tempirai. Nah, di Raja Tempirai ini saya cerita sedikit, pernah dilakukan yang namanya passive seismic gitu. Nah, saya berpikir passive seismic ini tadinya sih digunakan untuk untuk yang development stage gitu, ke area mana untuk infill gitu ya. Tapi saya mau coba masukin ke PBE ini bahwa passive seismic itu sebenarnya untuk mengkonfirmasi bahwa kan kalau di South Sumatra Basin itu mungkin bukan cuma di South Sumatra Basin ya, ada banyak sekali basin yang dikatakan sub basin gitu ya. Jadi cekungan kecil yang cenderung kita abaikan, bahkan ini mah belum matang gitu, baru berapa second gitu. Nah, konfirmasinya ya saya akan menggunakan tadi misalnya passive seismic, atau bahkan kalau COVID udah selesai juga saya punya niat, saya mau ngelihat nih dari penduduk saya akan datengin gitu ya, ada nggak sih, mumpung di onshore nih, ini kalau di offshore agak susah, cari si patch-nya gitu. Si patch itu adalah pembuktian paling, yang nggak bisa dibantah lah bahwa Pedrom System works di situ, bahwa ada source rock di situ ya. Si patch itu kan berarti akumulasi yang bocor kan, leaking ke atas gitu. Nah, itu sebenarnya data primer. Nah, itu bisa kita terapkan gitu sebenarnya ya.
dari yang tadi pasti nih kalau kita nggak punya data seed page, kita mau konfirmasi ada subbasin yang udah matang atau belum gitu dari situ ya. Kemudian kalau misalnya kita punya keberanian ya kita lakukan surface mapping, kita datengin misalnya ada gas patch rembesan-rembesan atau bahkan ada sumur Belanda biasanya ya. Kalau onshore kan biasanya gitu. Nah itu sebenarnya aplikasi PBI dengan cara yang lain lah. Ya tapi logical thinking-nya tetap menggunakan PBI gitu. Gitu Mas Dimas. Iya. Iya ini aku juga baru sadar juga sih kenapa kalau untuk data permukaan itu gimana ya, kita belum pernah, kayak jarang ya pakai data permukaan ya, maksudnya kayak tadi mungkin si pages bagus juga sebagai ide juga ya bahwa emang ada sesuatu di sana. Iya. Yang terakhir nih kali ya dari Fatrial di PEP ini mungkin pertanyaannya lebih ke arah strategi ya. Kan kita tahu kalau PBI ini ngerjainnya lama ya, maksudnya butuh, apalagi kalau kita start dari scratch ya, dari benar-benar nol gitu. Tapi sedangkan ini penting banget gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bereaksi apabila manajemen minta suatu prospek cepat dibuat. Jadi maksudnya mana nih usulan prospeknya gitu. Sedangkan kita pengen ngerjain PB. Gimana? Ini kayaknya lebih ini kan. Strategi manajerial. Ya ini nasib kita semua bersama karena ada KPI di situ ya. Iya betul. Iya Mas Fatrial, terima kasih pertanyaannya. Ini juga sama lah, kita senasib dalam hal ini ya. Jadi biasanya tiap tahun kita dibebani berapa deliverable prospek atau berapa prospek creation gitu ya. Kalau saya sih strateginya tadi sambil jalan, biasanya ada juga yang magang atau apa. Nanti kita coba arahkan mereka. Kalau saya ya, jadi sambil jalan harian, apalagi kalau misalnya asetnya sudah produksi, biasanya kita juga disibukkan dengan produksi gitu ya. Strateginya adalah ya harus double. Kita melakukan full PBI rasanya nggak mungkin. Jadi yang tadi di slide awal biasanya studi regional segala macam sudah ada, mau dari Robinson Research atau LAPI atau manapun lah, biasanya sudah ada. Itu bisa kita gunakan daripada kita ngerjain dari awal lagi gitu. Atau misalnya kayak Pertamina gitu, biasanya beberapa kali bikin studi regional, misalnya di Tarakan Basin, di Tidung Sub-Basin, di mana gitu ya. Itu juga bisa kita gunakan. Itu yang pertama, jadi punya modal dulu di awal gitu ya. Nah, kita harus mau juga kerja 2 kali, berarti kan menggunakan data itu, kemudian kita olah lagi, jangan langsung main caplok aja gitu. Bahwa mungkin orang dulu ngerjainnya bagaimana kita nggak tahu, jadi makanya harus kita pahami juga. Itu yang pertama. Yang kedua, cara-cara lainnya ya tadi, data, makin banyak data, misalnya kita akses di mana ya, sebut merek aja, IHS atau Woodmac atau apa gitu. UBD biasanya punya tuh kan. Iya. Kalau saya sih karena dulu sering ngebantuin, jadi saya juga punya sebenarnya. Walaupun saya di AP gitu. Nah, minta aja itu sebenarnya bisa diminta. Nah, kalau misalnya nggak bisa ngerjain sendiri, ya tadi caranya adalah kita menghimpun menghimpun teman-teman yang satu basin, yang misalnya bekerja sama-sama di Pertamina gitu. Ya udah yuk kita kerjain ini. Nah, kalau saran saya sih jangan dari awal banget ngerjain yang basin ya, basin itu kita gunakan aja, kita enhance aja gitu di situ. Tapi langsung masuk ke play fokusnya, bahwa kita bikin CRS itu udah jauh lebih membantu daripada kita langsung jam gitu ya. Dan ujung-ujungnya akan de-risking juga, minimal kita tahu misalnya ada area yang benar-benar berisiko tinggi ya, kita nggak akan masuk ke situ, minimal ke situ ya. Gitu sih Mas Fatrial. Sip. Oke. Sepertinya tadi adalah pertanyaan terakhir ya, karena memang sudah jam 5:30 juga. Oh iya. Pada dasarnya semua orang ini yang bertanya sudah di chat room bilang ucapan terima kasih atas jawabannya, katanya keren banget. Sampai ada yang bilang it's been an honor to me to asking you directly. Waduh. Wow, thank you. Tersanjung. Tapi emang ini sih Kang keren banget sih, maksudnya kalau aku boleh simpulin bahwa memang tools PB ini penting banget ya bagi para explorationist dalam menemukan opportunity baru, terutama di basin-basin yang mature ya. Kalau menurut aku sih, karena aku dulu sebelumnya di PEP dan di wilayah yang memang
secara basin itu sudah sangat mature sekali. Jadi seakan-akan kita nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Kalau menggunakan metode yang konvensional ya, misalkan prospect based gitu kan. Jadi mungkin ada yang kelewat kalau misalkan kita mainnya pakai prospect based. Nah, dengan metode PB ini memang bisa dibilang salah satu solusi, terutama untuk yang bekerja atau yang saat ini mungkin lagi mengerjakan tugas akhir atau yang bekerja di daerah mature basin itu PB ini bisa dibilang sebagai tools yang sangat bagus sekali untuk melihat opportunity yang mungkin nggak kelihatan sebelumnya. Oke. Yes. Iya, bener kan ya? Oke, materi ini direkam ya, kalau tidak saya lihat ada kode rekamannya, dan kalau yang sebelumnya, kalau tidak salah, di-share juga di YouTube, jadi mungkin nanti saya akan ngobrol sama teman-teman dari SPG, atau mungkin bisa dibuka mic-nya teman-teman dari SPG, ini akan di-upload di YouTube kah? Dan ada banyak juga yang emang, bener ya Mas Julianta ya? Jadi akan di-upload di YouTube ya? Benar, Mas Anggun, jadi materi akan kita share ke sosial media, terutama ke YouTube. Ya. Atas nama SPG juga terima kasih banyak ini buat Mas Anggun yang bisa mengomentari dan juga Kang HD yang luar biasa paparannya. Iya, mantap. Kembali lagi, kita sangat senang. Semoga cita-cita Indonesia ini secara khusus untuk eksplorasi meningkat ya kan. Goal 2030 kita mencapai 1 juta BOPD tercapai. Amin. Kita galakan untuk clearing. Ya. Dalam yang favorit. Ya. Oke, ada sepatah dua patah dari Pak Julianta mungkin sebelum kita tutup. Apa tadi sepatah dua patah? Dari saya cukup itu Mas. Thank you. Mas Anggun, mungkin foto bersama dulu kali ya. Pasang videonya dulu, foto bersama, baru kita close. Oke. Kalau silakan. Julianta tuh biasanya gitu, minta foto. Oke, ini berarti dimatiin dulu ya, yang Kang Ade ya? Oke.